Sini ngumpul kawan, kita bahas berita paling ampas hari ini. Kelompok hunter Korea yang sok jago masuk gate bintang 6 ternyata gagal total lagi. Gara-gara kegagalan konyol ini, netizen langsung ngamuk brutal di kolom komentar, ributin soal kompetisi raid internasional tahun depan. Rasa panik dan cemas publik makin nggak kekontrol. Di dalam mobil, operasional bapak-bapak yang lagi nonton berita nyeletuk kalau persaingan jadul sama Jepang tuh udah basi banget. Udah mustahil deh buat kita saingan head to head sama mereka. Cowok muda di sebelahnya langsung ngegas, bilang kalau hunter Korea tuh masih dapat cuan jauh lebih banyak dari Jepang. Tapi si bapak nyoba nenangin mereka berdua, bilang kalau biarpun kondisinya lagi nyungsep begini, kita tetap harus naruh harapan besar sama para hunter pemula. Dia terus noleh ke belakang dan nanya, gimana pendapatnya Soyul, sang ketua dari Departemen Penyelamatan kita? Dengan santainya Soyul ngejawab kalau urusan pusing macam begini tuh jatahnya para hunter tempur. Tim penyelamat sih mending fokus penuh aja sama panggilan darurat yang lagi mereka urus sekarang. Sopirnya ketawa kecil nyeletuk kalau dia cuma mancing obrolan doang. Soalnya, Soyul itu orangnya selalu serius banget. Cowok muda yang gaya tadi asik nonton berita, ikutan nimbrung obrolan. Nambahin, kalau semua guild hunter, ujung-ujungnya juga sama aja kelakuannya sementara mereka, para anggota tim penyelamat yang selalu kena ampas dan tekanannya. Soyul batin dalam hati, ini sih emang keluhan template paling klasik dari seorang abdi negara sejati. Tapi jauh di lubuk hatinya, dia sadar emang gitu realitanya. Agensi Hunter itu organisasi yang isinya kebanyakan manusia awak kening kelas menengah. Operasional mereka dibagi jadi 3 departemen utama, peringatan, pengawasan, sama penyelamatan. Dengan sistem ini, tiap ada hal gila di dalam gate hunter, penyelamatlah yang harus berani nyebur buat nyelamatin warga sipil sekaligus hunter lainnya. Peran utama Soyul sebagai ketua departemen adalah bertugas jadi tracker. Dia bisa ngelacak jejak bukti dan detail super kecil yang luput dari mata orang lain. Pas banget tim mereka nyampe di lokasi darurat yang baru langsung siap-siap buat masuk ke dalam gate. Nah, perhatiin deh momen yang satu ini. Misi mereka tuh nyelamatin guild epic. Tiba-tiba ada cowok nyamperin pakai senyum so asik. Komentar, kalau orang unit penyelamat rajin-rajin banget. Malah sampai manggil mereka kesayangan. Soyul batin agak kesel. Pasti selalu ada aja kampret kurang ajar yang nongol cuma buat ngeremehin kerjaan berat mereka kayak gini. Cowok ini tuh Baek Gyun-hwan, eksekutif dari Mega Guild Overcross. Dia terkenal suka maksa kelompok build kecil buat masuk gate tanpa tanggung jawab sama sekali. Cuma ngejar cuan kotor tanpa peduli nyawa orang melayang atau enggak. Buat Soyul, dia ini cuma aki-aki nyebelin dan biang kerok asli di balik banyaknya tumpukan panggilan darurat. Malahan kemungkinan besar dia juga yang jadi dalang bencana parah hari ini. Mulai kehilangan kesabarannya, Soyul dengan datar ngingetin kalau mereka lagi buru-buru pamit mundur dan langsung nerobos masuk gate bareng timnya. Biarpun gitu, si Baek Gyun-hwan tetap maksa. Nawarin kalau guild besarnya bisa ngasih bantuan tempur. Dan nanya mastiin apa mereka beneran yakin gak butuh dekingan apa-apa. Soyul paham banget kalau eksekutif ini tuh sumber masalah utamanya. Dan dia cuma mau cuci tangan demi naikin reputasi pribadinya doang. So nolak mentah-mentah tawarannya negasin kalau mereka gak butuh bantuan. Dan bakal nyelesain tugasnya sendiri tanpa ngandelin campur tangan orang lain. Kalian sama kayak gue kan mikirnya, di dalam gate pasti horor. Baek Gyun-hwan cuma hela nafas sok sedih, sementara di dalam gate udah berubah total jadi hutan liar Inka. Seorang cewek muda lagi mati-matian nahan temennya biar tetap hidup pakai sihir penyembuh. Tapi tahu-tahu dia malah udah dikepung monster. Tepat pas dia hampir aja dirobek-robek brutal sama salah satu makhluk jelek itu. Soyul tiba-tiba muncul dari antah berantah dan langsung nebas kepala monsternya sampai putus mulus pakai ujung tombaknya. Habis itu, dia langsung nenangin si cewek yang ketakutan, ngasih tahu kalau tim penyelamat udah datang. Hunter veteran di tim itu teriak ngingetin kalau segerombolan ghoul lagi ngepung jalur masuk yang barusan mereka lewatin. Artinya mereka harus cari jalan keluar lain. Sadar situasinya gawat, Soyul langsung ambil tindakan. Dia ngaktifin skill Silent Wave dan fokus penuh dengerin suara sekitar. Nangkep suara super pelan yang gak bakal bisa didengerin kuping manusia biasa. Pakai cara ini, dia sukses memetakan semua posisi musuh dan nemuin jalan setapak rahasia buat rute kabur alternatif.
Begitu jalurnya ketemu, dia langsung ngangkat cewek yang luka itu ke bahu temennya. Dan sekelompok orang itu langsung lari secepat kilat buat kabur. Cewek muda tadi beneran kaku saking takutnya. Dan biarpun dia sadar kalau posisinya sekarang nggak pantas banget buat banyak cincong, dia tetap nanya, apa mereka beneran yakin jalur ini aman? Si hunter veteran jawab bangga banget, biarpun tracker mereka cuma rank D. Skill aslinya Soyul itu bener-bener ada di tingkat dewa. Si veteran ngomong gitu penuh pede. Tapi bentar lagi dia malah panik, nanyain rutenya aman nggak? Jadi apa menurut kalian mereka bakal selamat? Sini kumpul, gue kasih tahu. Musuh di jalur ini ternyata jauh lebih banyak dari sebelumnya. Kerumunan ghoul ini sih sebenarnya biasa aja, tapi tim kita udah beneran tepar gara-gara tarung terus sambil gotong yang luka. Si Seo tetap yakin 100% kalau jalan ini bakal tembus langsung ke pintu keluar. Masalah utamanya tuh kawanan musuh ini juga pada tahu soal itu. Ghoul biasa tuh aslinya bodoh banget, tapi ceritanya beda jauh kalau mereka lagi dikendaliin langsung sama seorang necromancer. Ngerasa ada bahaya ngedekat Soyul, langsung aktifin indera keenamnya. Dia makin yakin ada yang ngendaliin monster ini dari dekat. Dan tebakannya benar aja. Tiba-tiba lingkaran sihir hitam meledak tepat di bawah kaki mereka. Untungnya sebagian besar tim berhasil lari ke depan buat nyelamatin diri. Sialnya cuma Soyul dan hunter veteran yang ketinggalan. Mereka ditarik paksa ke bawah sama tarikan gila dari sihirnya sang necromancer. Ngelihat situasi makin kacau, si veteran teriak, nyuruh Soyule lari aja buat nyelamatin nyawanya sendiri. Tapi bukannya kabur. Cowok kita ini malah nendang keras sekutunya itu keluar area, bahaya, dan bikin dirinya sendiri keperangkap sendirian di dalam lingkaran sihir. Gara-gara aksi nekat itu, tubuh Soyul langsung lumpuh total. Hunter veteran di luar panik banget. Dia mohon supaya Soyul bertahan dan janji bakal cari cara buat hancurin sihirnya. Tapi Soyule nolak mentah-mentah bantuan itu. Dia langsung noleh ke arah manajer Lihan, nyuruh mereka cabut dari situ sekarang juga. Karena kalau nekat diem, semuanya bakal mati konyol. Seo Yule maksa si manajer buat bawa korban luka sama sisa tim ke tempat aman secepat yang mereka bisa lakuin. Dihantui rasa bersalah, manajer Lihan cuma bisa nahan nangis, minta maaf, sebelum akhirnya mundur. Seo Yule teriak, jangan sok nganggap dia udah mati, soalnya dia sama sekali nggak niat buat mati hari ini. Walau lagi lumpuh total dan dikepung kawanan ghoul, Soyul tetap natap tajam sosok seram yang muncul di depannya. Nah, perhatiin baik-baik, bos dungeon Karekal ini akhirnya muncul di depan kita. Seo Yule langsung ngegas, nanya, apa monster ini udah main-main gila sama mereka dari awal? Karekal ketawa sinis dan bilang, emang itu rencananya. Walau dia ngaku bocah manusia ini lumayan bikin kaget, karena jago banget lari menghindar. Monster ini lalu nanya, gimana caranya Soyul bisa tahu peta kuil kuno ini sesempurna dirinya? Seo Yule nantangin balik bilang kalau si monster biarin dia hidup, mungkin dia bakal kasih tahu rahasianya. Tapi si necromancer cuma buang muka jijik, bilang dia nggak punya alasan buat peduli, dan mending ubah dia jadi ghoul aja. Di detik itu juga, Soyule langsung kena kutukan yang mematikan banget. Kemampuan pemulihan dan regenerasinya langsung merosot drastis sampai mati total. Ngerasain badannya pelan-pelan hancur jadi debu, dia mikir, kalau aja tadi nerima bantuan sang manajer, mungkin dia bisa selamat. Atau bisa aja nasibnya bakal tetap hancur kayak gini. Dia jadi ingat kelakuan para petinggi guild yang cuma peduli soal cuan dan keuntungan daripada beneran nyelamatin nyawa manusia. Di dunia yang penuh orang egois ini, Soyule tiba-tiba ingat pahlawan yang nyelamatin dia dulu. Pahlawan itu nangis kejer banget hari itu, karena cuma bisa nyelamatin Soyul dan gagal nolong yang lain. Gara-gara trauma dan rasa kagum itulah, Soyul pengen banget jadi hunter tangguh yang fokus buat ngelindungin orang lemah kayak pahlawannya. Lu ngerasain kan? Dengan tekad bulat ini, dia nolak keras mati di tempat busuk ini. Sekali lagi, dia maksa sinestesia dan indera keenamnya sampai ke batas yang paling maksimal. Sambil mati-matian nyari petunjuk buat kabur, Soyul akhirnya ngerasain ada monumen retak di dalam kuil yang mencari cahaya terang banget. Tiba-tiba, sistem langsung ngerespon usaha kerasnya dan ngasih dia akses langsung ke data class yang tersembunyi. Di sisi lain, Karekal malah ngeledek, bilang bocah ini keras kepala banget. Tapi dia bakal akhiri penderitaan si cowok sekarang juga. Para ghoul langsung loncat buat habisin dia.
Di detik genting itu, notif sistem muncul, nawarin ganti kelas jadi arsitek dungeon. Di detik terakhir itu, dia jelas langsung nerima tawarannya, karena udah nggak ada yang bisa dikorbanin lagi. Tepat saat perubahannya aktif, mode tutorial dari sistem langsung dimulai. Dia mulai ngelihat banyak banget pecahan kuil itu yang muncul lewat penglihatan dan sudut pandang yang beda total. Bahkan Karekel sampai bingung setengah mati mikirin apa yang terjadi. Soalnya bocah yang dianggap sampah itu mendadak hilang di telan bumi. Gila kan MC, kita beneran udah pindah ke dimensi berbeda. Yuk ikutin gue, kita lihat Soul level 10. Natap layar. Sistemnya ada quest ganti kelas yang lagi jalan. Statusnya standar banget nih. HP 80 strength, 17 agility, 20 mana, 30 defense, 16. Dia sadar kalau skill Synthesia Indra ke-6 sama Silent Waves miliknya itu masih ada. Apa kelas lamanya sebagai observer beneran udah hilang permanen? Tempat dia berdiri sekarang ini ternyata murni cuma zona tutorial buat ngetes kelas barunya. Sistem nyuruh dia pakai fitur peta buat bantai 20 ghoul yang nyusup ke dalam labirin. Dan itu semua harus kelar dalam 24 jam. Hadiahnya tuh ganti kelas permanen jadi Dungeon Architect. Tapi quest ini bakal langsung batal total kalau dia sampai gagal. Seoyo paham sih sama semua peringatan itu. Tapi dia mikir, emangnya fitur peta itu aslinya kayak gimana sih? Seketika pas dia kelar ngomong, sebuah hologram peta 3 dimensi dari labirin itu langsung muncul tepat di depan mukanya. Petanya ternyata gampang banget dibaca loh. Titik hijau terang nunjukin posisi dia sekarang. Terus banyak titik merah yang nandain musuh tersebar di seluruh area labirin. Dia langsung paham 100% cara kerja petanya. Kalau dia pakai peta ini buat buru ghoul dalam sehari, kelas barunya bakal aman di tangan. Buat sebagian orang, rasanya ini murni gila banget. Buru monster sebanyak itu di area super luas dengan waktu yang mepet abis. Tapi buat tracker pro kayak dia ini gampang banget dilakuin. Jadi dia langsung gas mulai kerja. Ya lagian kenapa gak dicoba aja kan? Pemburuannya ternyata gampang dan cepet banget. Pas dia bantai ghoul ke-16, sisa waktu tinggal 30 menit dan dia langsung naik level. Waktunya cuma sisa 30 menit buat habisin 4 monster terakhir, jadi dia harus gerak secepat kilat sekarang. Wah, tingkat kesulitan tutorialnya ternyata jauh lebih santai dari yang dia bayangin sebelumnya. Dia dengan gampang pakai cakar dari ghoul yang udah mati sebagai senjata mematikan, sambil manfaatin skill petanya buat nyabisin mereka satu persatu dengan hati-hati. Dia buru dan bantai para ghoul itu dengan ritme yang santai banget. Perhatiin baik-baik ya. Dia yakin 100% bisa kelarin semuanya tepat waktu. Sampai dia sadar ada monster raksasa yang nguntitin dia dari tadi. Itu tuh ghoul yang ukurannya jauh lebih gede dan beda banget dari lainnya. Makhluk gila ini gerak sendiri, terus-terusan ngejar Soyule keliling muterin labirin itu. Dia sadar kalau butuh waktu super lama buat bunuh makhluk itu. Dan dia juga nggak yakin apa dia beneran mampu buat ngalahin monster segede itu sendirian. Tapi kalau terpaksa harus bunuh dia, Soyil harus buru-buru habisin monster yang lain dulu, biar punya cukup sisa waktu. Pas banget si raksasa ini makin deket. Sialnya, dia nggak datang sendirian loh. Dia bawa 3 ghoul sisa yang ada di peta tadi. Soalnya beneran kaget setengah mati nih. Dia sama sekali nggak nyangka makhluk itu bakal bawa pasukan. Soalnya dari tadi, monster gede itu murni keluyuran sendirian aja. Di menit-menit krusial ini, dia beneran lupa buat ngecek petanya. Dan gara-gara itu, dia malah terjebak di situasi kacau begini. Ini murni kesalahan fatal pemula. Pertama, dia muter otak cepet banget buat bikin rencana. Masalahnya, dia cuma bisa ngadepin maksimal 2 ghoul sekaligus. Artinya, dia harus segera kabur dari sana sekarang juga. Masalah super gedenya adalah, dia udah bener-bener dikepung rapat. Coba kalian bayangin deh posisinya. Dia harus nerobos paksa dan bunuh minimal 1 monster pas kabur. Dipikir gimana pun juga, situasinya udah kayak skakmat total bro. Jangan-jangan ini emang batas kemampuannya sebagai hunter rank D. Situasinya emang udah nggak masuk akal dari awal banget. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, semisal semua ini emang cuma ujian tutorial buat jadi dungeon architect. Dia mutusin buat anggap ini layaknya tutorial beneran aja. Jadi dia langsung nekat nabrak mereka kayak orang gila sambil aktifin indera ke-6-nya.
Gerakan nekat ini malah bikin dia nemuin sebuah blok putar, nyambungin indera keenamnya langsung ke antarmuka petanya. Awalnya sih dia nggak gitu paham, tapi pas dia perhatiin detail petanya lamat-lamat, dia lihat ada ikon tangan kecil yang nyuruh dia buat muterin dinding spesifik itu. Pas dindingnya diputer, dia langsung nyelip ke sisi sebaliknya, bikin para ghoul itu kekunci rapat di belakangnya. Trik ini sukses misahin satu ghoul sendirian, dan dia langsung ambil kesempatan emas ini buat ngepantainya. Xiao ngebatin kalau fitur ini ngebantu banget dan bakal bikin dia gampang habisin mereka semua. Mumpung masih ada sisa waktu buat nyelesain misinya. Dia terus-terusan pakai skill putar dinding buat ngilang dan muncul lagi, bikin musuhnya nggak bisa ngelawan sama sekali. Pas tinggal sisa si raksasa mutan doang, dia juga berhasil bikin monster itu lengah total. Nancepin pisaunya sekuat tenaga dalam banget ke lehernya. Tapi gilanya, monster itu masih ngelawan balik dengan brutal. Makhluk itu nyengkram muka Soyule pakai cakar tajamnya, berusaha keras buat ngancurin dia dengan segala macam cara. Tapi tenang aja, dia berhasil tebas monsternya. Pria ini ngebuktiin ke kita semua kalau dia nggak berjuang sejauh ini cuma buat mati konyol di sini. Sini kumpul bareng gue, kita bakal saksiin Soyue kelarin tutorialnya dan sukses ganti job jadi arsitek dungeon. Pencapaiannya gila banget. Dia langsung dapat 2 skill eksklusif, King of the Dungeon sama The Kid. Lewat skill pertamanya, semua ghoul yang dia bantai pas skillnya aktif otomatis langsung jadi monster peliharaan di dungeon miliknya sendiri. Dengan ini, pergantian kelas dia udah resmi 100% selesai. Beda jauh sama kesuksesannya di luar dungeon itu, manajer Lihan lagi panik parah dan nekat mau lari ke dalam demi nyelamatin Yul. Tapi tim penyelamat lain teriak nyuruh dia awas. Soalnya saat itu juga gate-nya mendadak lenyap gitu aja kayak ditelan bumi. Mereka bingung manajer mau nyari Seo di mana kalau kondisinya begini. Dan tepat di detik itu juga, Seo tiba-tiba muncul jalan santuy tanpa beban sambil bawa payung kecil dan asik banget makan es krim. Dia ngeliatin mereka dan nanya santai banget. Emangnya pada lagi ngeributin apaan sih? Terus dia malah nyaranin semuanya makan es krim aja buat ngerayain misi yang udah kelar. Gak lama dari itu, pas lagi sendirian, Seo bener-bener neliti skill The Kid miliknya. Dia sadar skill ini bisa ngejebak musuh ke dalam dungeonnya. Dan kelihatannya ini bakal jadi senjata tempur utamanya kalau lagi di luar labirin. Sini gue kasih tahu kalian mesti perhatiin ini. Skill rank S ini ngeri, tapi risikonya gila. Musuh yang kejebak bisa kabur kalau berhasil ngalahin boss dungeon. Parahnya kalau mereka beneran lolos, kekuatan musuh bakal berlipat ganda. Gara-gara risiko brutal ini, Soyo sadar dia nggak bisa asal culik musuh sembarangan. Gate ini 100% nggak kelihatan sama orang lain. Jadi gampang banget buat nyulik dan nyeret siapa aja ke dalam. Tapi demi bisa bertahan hidup lawan musuh-musuh overpower ke depannya, dia wajib ngisi dungeon miliknya pakai monster tier atas. Sampai detik ini, pasukannya cuma berisi rombongan ghoul Kroco level Teser. Buat nambah pasukan, dia harus bantai musuh-musuh baru pakai skill King of the Dungeon. Sambil nunggu, akhirnya orang yang dia tunggu-tunggu balik. Yonhee datang bawa tas gede yang isinya full buah apel buat dia. Dia ngomong santai kalau rumahnya emang selalu kelebihan stok buah-buahan. Lagian mereka tuh udah tetanggaan 5 tahun penuh. Yul pun nanya gimana kabar sekolah Yonhee dan apakah semuanya baik-baik aja. Yonhee ngejawab lembut kalau sekolah cuma rutinitas membosankan yang gitu-gitu aja. Kalian dan gue pasti mikir, ini bakal damai aja kan? Mendadak ada insiden darurat di dekat situ. Ada ibu-ibu yang lagi histeris ditarik ngejauh dari lokasi, soalnya dungeon break baru aja meledak di sana. Dia teriak dan nangis histeris karena anak perempuannya masih kejebak di dalam. Sambil merhatiin hotel raksasa di depannya, Soyul langsung paham ini murni 100% kejadian dungeon break. Bencana ini kejadian kalau dungeon didiamin kelamaan. Monster di dalam akhirnya ngehancurin Kid dan neropos masuk langsung ke dunia manusia. Dia buru-buru minta maaf ke Yonhee, bilang kalau dia bakal ngambil apelnya nanti aja. Yonhee ngangguk tapi cemas, nanyain dia mau ngapain. Soyule udah mantap banget jalanin tugasnya sebagai hunter penyelamat. Dia langsung lewatin garis polisi kuning sambil nunjukin kartu identitas resminya. Salah satu penjaga di sana ngehadang jalannya, nuntut penjelasan kenapa dia nekat masuk sendirian. Soyule jawab kalem kalau tim penyelamat bakal segera datang. Tapi dia mau masuk duluan. Penjaga itu ngotot banget ngelarang dia masuk.
Dia ngingetin kalau di dalam banyak kerumunan, Red Goblin dan masuk tanpa bantuan tim lengkap itu sama aja bunuh diri. Yule langsung ngebales, justru gara-gara itu dia harus gerak sekarang juga. Dia ngejelasin kalau dia dengar masih ada anak kecil yang nyasar di dalam hotel. Dan berhubung Wild yang harusnya ngamanin area malah belum nongol sama sekali, dia mutusin buat turun tangan dan beresin semuanya sendiri. Dia jamin bakal baik-baik aja. Dan sebenarnya dia itu sama sekali nggak sendirian. Aslinya, Kit di hotel itu harusnya diurus sama Hyunwoo Guild, perusahaan raksasa yang emang pegang kendali di distrik tersebut. Warga biasa selalu naruh harapan ke guild ini buat nutup gate, biar mereka bisa lanjutin hidup dengan aman. Sayangnya, guild serakah ini sering ngelantarin gate yang kurang ngasilin cuan. Dan sebagai dampak terburuk dari keserakahan mereka, dungeon break. Jadi sering banget kejadian di gate rank rendah makan banyak korban jiwa. Begitu dia melangkah masuk, Soyule langsung disambut sama pemandangan super mengerikan. Banyak staf hotel terkapar nggak bernyawa di tengah ruang resepsionis. Sadar ada bahaya ngintai Soyule, naktifin indera keenamnya dan nyuruh monster itu berhenti sembunyi. Bilang kalau dia udah lihat semua persembunyian mereka. Percaya dia sama gue. Kalian nggak siap lihat skill tempur baru yang bakal dia pamerin sekarang. Kalian siap-siap ya, kita bakal langsung disambut sergapan super rapi dari para goblin merah. Seoyul gercep banget langsung ngebuka portalnya. Nah, itu goblin yang lagi asik melompat di udara. Langsung kesedot kencang ke dalam celah portal itu. Dan jatuh pas di dungeon pribadinya Soyul. Di sana mereka langsung dihabisi sama para ghoul penjaga. Sumpah, momen ini tuh bukti nyata kekuatan asli dari kelas barunya. Goblin merah ini masuk kategori monster bintang 1. Spesies yang selalu gerak seirama ngikutin bos mereka. Hampir di segala sisi, mereka ini mirip banget sama goblin biasa. Tapi ada satu hal yang bikin beda jauh. Mereka jauh lebih pintar dan bisa bikin sergapan yang lebih maut. Buktinya nih, ada 3 goblin yang langsung kompak menyerang satu ghoul penjaga di labirin. Niat banget mau jatuhin pakai kekuatan murni. Tapi ya jelas, Soyul nggak bakal biarin itu terjadi. Dia dengan santai buka fungsi peta dan langsung muter posisi tembok. Jalan 2 goblin langsung tertutup rapat, nyisain 1 goblin doang buat diurus sama ghoul miliknya. Seoyul sampai bergumam sendiri ngelihat kelakuan monster yang lagi nyusun taktik licik. Tahan napas bentar, kalian lihat kan? Pas dia lengah dikit, goblin ini ternyata super cepat adaptasi sama lingkungan dungeonnya. Meski begitu, dia malah seneng banget karena para ghoul yang ngerjain tugas berburu buat dia. Asli enak banget kan, duduk manis tanpa perlu capek-capek turun tangan. Walaupun begitu, karena jumlah goblin yang masuk dungeon membludak banget, Seoyu mutusin buat tetap ngawasin dengan ketat. Dia sih cuek aja, mau itu goblin pada terus-terusan nyoba taktik licik mereka sampai capek. Karena di dalam dungeon ini, para monster cuma jadi mangsa, dan dialah pemangsa puncaknya. Akhirnya, Soyul berhasil naik ke lantai 17 hotel itu, dan nemuin anak kecil yang lagi dicari, namanya Sumi. Bocah itu nangis kejer gara-gara ketakutan parah. Tapi dia langsung nenangin anak itu, bilang kalau semuanya udah aman, terkendali, dan dia bisa keluar sekarang. Pas lagi jalan turun, Sumi nanya dengan wajah panik. Apa om ini beneran udah ngabisin semua goblin seram itu? Seoyul senyum sambil mengiyakan. Padahal dalam hati dia ketawa kecil, mikirin kalau sebenarnya para ghoul yang kerja keras bagai kuda. Tapi ya karena monster itu anak buahnya, jadi tetap aja dia dong pahlawannya. Sambil mikir, dia inget banget waktu naik tadi. Para goblin pada pakai penciuman tajam. Mereka buat ngelacak dia. Terus-terusan ngendus nyari manusia yang lagi pada sembunyi. Kalau aja Soyul telat sedetik aja, si kecil Sumi pasti udah ditangkap sama monster-monster jelek itu. Tepat sebelum masuk ke lift buat turun, Soyul tiba-tiba dapat peringatan sistem yang super darurat. Pasti kalian juga ikutan kaget, sistem ngasih tahu separuh pasukan dungeonnya barusan rata sama tanah. Dia langsung buru-buru nganter Sumi ke lift, sambil bilang kalau ibunya udah nungguin dengan cemas di bawah. Dan dengan gaya super santai, ngasih tahu kalau dia mesti tinggal sebentar lagi buat ngeberesin sisa penjahat yang masih pada bandol. Pas ngecek status dungeon pribadinya Soyul, baru sadar goblin ini bikin masalah gede banget. Dan udah ngebantai separuh pasukan ghoul miliknya. Kalau begini terus, semua penjaganya bakal habis.
Dalang di balik pembantaian ini ternyata Raja Goblin Merah yang lagi menguasai arena pakai pedang api super mematikan. Seoyul sebenarnya bisa aja ngebiarin Raja Goblin itu tarung langsung ngelawan bos dungeonnya sendiri. Tapi resikonya kelewatan gede. Bosnya bisa aja beneran kalah dalam pertarungan itu. Yang jelas bakal bikin situasinya makin super ribet. Karena dilema begini, lagian dia juga butuh ngecek sesuatu secara langsung. Di dalam Seoyul, akhirnya ngelewatin portal dan masuk ke dungeonnya sendiri. Baru juga masuk, dia langsung nemuin penjaga ghoulnya pada tewas. Dan dia langsung nyuruh musuhnya berhenti gangguin anak buahnya. Terus dia beneran muter posisi tembok dan narik Raja Goblin itu menjauh dari para penjaga. Sekarang mereka berdua akhirnya berdiri saling berhadapan. Seoyul langsung manggil pedangnya barengan pas Raja Goblin ngayunin pedang api ke arahnya. Lorong ini sempit banget, nyaris nggak ada celah buat menghindar. Gara-gara itu, Seoyul terus-terusan mundur buat ngehindar bikin jarak mereka makin jauh. Meski begitu, badannya kerasa jauh lebih enteng dari sebelumnya. Dia beneran udah naik level berkat kelas barunya ini. Sekarang level 24, punya stamina 150, kekuatan 45, agility 40, magic 90, pertahanan 48. Dia beneran ngerasain perubahannya. Dia terang-terangan bilang ke Raja Goblin itu kalau awalnya dia cuma niat ngetes situasi dan manfaatin para ghoul doang. Tapi ternyata dia bisa ngurus kekacauan ini sendirian. Tebasan Seoyul berikutnya bener-bener berhasil bikin retak beberapa tulang si Raja Goblin. Monster itu langsung balas dendam dengan melempar sang hunter jauh-jauh. Tapi makhluk jelek itu kayaknya udah nggak bisa lagi megang pedangnya atau senjata lain, gara-gara tangannya hancur berantakan. Nah, posisi Seoyul sekarang udah bener-bener mantep. Tonton aja nih kelanjutannya. Dia baca situasi sambil ngejek Raja Goblin itu, nanyain kemana perginya semua tenaganya yang tadi. Dia bilang kalau monster ini emang beneran rajanya. Harusnya dia nunjukin aksi yang sepadan. Kecuali kalau dia emang cuma ayam penakut yang ketakutan setengah mati ngelawan dirinya. Sini ngumpul. Kalian bakal lihat Raja Goblin ngamuk parah, pedangnya penuh api dan langsung maju menyerang brutal. Hunter kita santai banget, balesnya bilang kalau monster ini harus sepadan sama modalnya. Mendadak duri tajam dari langit-langit runtuh dan langsung menimpa si Raja Goblin. Sisa badannya di luar jebakan cuma satu tangan yang masih pegang pedang. Pasang jebakan ini butuh 20 koin emas, tapi hasilnya instan dan sangat memuaskan. Berkat satu lagi pencapaian luar biasa ini, dia pun naik level. Pasukan Goblin Merah dan Raja Dungeon itu sekarang resmi jadi bagian dari dungeon miliknya. Pas keluar hotel, dia malah ketemu manajernya. Seo Yule menyapa, tapi sang manajer kelihatan kesel banget karena sudah nunggu lama. Dia langsung ngomel, nanya apa aja yang Yule lakuin sendirian. Manajernya cuma mau mastiin So Yule baik-baik saja, dan nanya apa benar dia yang beresin semua Goblin Merah itu. Seo Yule jelas pura-pura bodoh. Dia ngeles bilang kurang ingat karena kepalanya habis kebentur. Manajernya langsung nyolot, bilang semua orang lagi heboh gosipin Goblin yang hilang mendadak. Si Hunter bercanda bilang ingatannya bakal balik kalau ditraktir bistik atau barbeque Korea. Tiba-tiba ada pria datang dan minta maaf karena menyela obrolan santai mereka. Pria itu mengenalkan diri sebagai Kwon Sung Sun, manajer dari Guild Hanu. Tim penyelamat di situ jujur saja malas banget ngomong sama manajer guild. Pertama, dia sungguh-sungguh berterima kasih karena semua sudah bantu mengurus masalah dungeon ini. Tapi intinya dia minta agar tidak ada yang memberitahu media. Nah, perhatiin deh, Guild Hanu ogah banget kasus ini bocor keluar. Mereka bakal ganti rugi kerusakan hotel. Tapi kalau berita buruk menyebar, warga malah jadi makin panik, ketakutan. Pastinya mereka siap ngasih donasi besar buat departemen dan sangat berharap semuanya bisa tutup mulut. So Yule membatin, oh begini toh cara mereka membungkam orang. Tapi omongan pria itu ada benarnya juga. Beda sama departemen Hunter yang isinya cuma kelas D. Guild Hanu punya banyak banget anggota kuat sampai kelas S. Makanya orang-orang lebih percaya sama guild besar, menganggap mereka pahlawan yang selalu menyelamatkan warga. Cara guild ini manfaatin kepercayaan warga asli, bikin dia kesel banget rasanya. Tapi dia sadar itu realita pahit dan dia nggak bisa mengubahnya sendirian. Dia nepuk pundak Kwon Sung Sun, bilang kalau dia paham banget. Padahal dalam hati dia memang nggak ada niat bikin masalah ini jadi besar.
Kalaupun dia nekat keluar-keluar asosiasi, pasti bakal mengubur kasusnya. Cari perhatian berlebihan cuma bakal merugikan dia sendiri. Tapi dia pancing tipis-tipis nanya, seberapa besar donasi yang mau dikasih manajer itu. Ngasih kode kalau dia mungkin bakal terus beresin masalah mereka. Jadi Yul belak-belakan minta 10 miliar won sebagai uang tutup mulut. Kalian pasti kaget juga kan? Sung Sun langsung syok dengar angka 10 miliar. Besok paginya dia lagi nongkrong santai di alun-alun sambil minum es teh. Abis ngeberesin insiden dungeon hotel kemarin, dia dapat jatah libur 2 hari. Bisa dibilang dia menyelesaikan krisis sendirian dan malah dapat uang tunai dari Giot. Satu-satunya masalah rekan kerjanya pada ngeliatin dia pakai tatapan super aneh. Mereka heran, apa ini benar-benar Yul yang sama? Dan gimana caranya dia ngebantai gerombolan goblin merah sendirian? Tapi dia nggak mau repot ngejelasin ke mereka. Kalau rahasia kebangkitannya bocor, urusannya bakal super ribet. Sekarang mending dia fokus ngurusin manajemen dungeon miliknya saja. Pertama, dia harus pakai emasnya buat memperbaiki tembok dungeon dan menghidupkan lagi monsternya. Ketahanan saat ini ada di angka 80 dari 150. Buat benerin semua tembok rusak, butuh 34 emas. Dan untuk menghidupkan hantu, butuh 1 emas, 2 goblin, 1 emas. Lalu Raja Goblin Merah harganya 3 emas. Koin emas adalah mata uang wajib para hunter. Gampang banget dihitung, karena nilainya sama persis di semua dungeon. Masalah utamanya adalah biaya buat perbaikan total ini benar-benar mahal gila. 53 emas itu setara 5,5 juta, hampir 2 kali lipat gajinya. Tapi karena tabungannya ada 80 emas, dia harus tetap berinvestasi. Tapi tepat di momen itu ada telepon masuk yang nyebelin banget. Ternyata seorang wanita menelponnya di hari libur. Dia jawab tegas kalau lagi cuti dan minta wanita itu langsung ke intinya saja. Di ujung telepon ada staf bawahan departemen yang membalas ketus, nggak peduli dan nebak dia pasti cuma lagi malas-malasan di taman kota. Wanita itu bilang mumpung libur berarti dia punya banyak waktu buat pakai skillnya. Dan nanya apa dia bisa ngelacak seseorang buatnya hari ini. Yang nelpon ini Lee Jong-hee dari Departemen Pengawasan. Tapi Yule langsung diam membisu gara-gara buru-buru ngejauhin HP-nya dari telinga. Gimana menurut kalian? Sepertinya dia mulai kepikiran gak perlu repot membangkitkan semua monster itu lagi. Dan mikir kalau dia bisa ngurangin pengeluarannya sedikit lewat cara ini. Kalau kepepet, jujur aja bakal jauh lebih cepat kalau dia turun tangan sendiri. Kalau emang situasinya udah maksa banget ya. Sini, gua kasih tahu adegan ini kocak parah. Dia langsung nyuruh cewek itu tutup mulut tepat di depan mukanya. Secara tuh, cewek emang udah ngomel tanpa henti dari tadi. Dia bilang kalau cewek itu beneran dari Departemen Pengawas. Mending dia lacak aja targetnya itu sendirian. Lee Jong-hee langsung ngebales memohon dengan sopan dan janji bakal neraktir dia makan enak. Dia nanya apa gitu, cara dia ngerespon pas ada cewek muda cantik dan lembut lagi memohon minta tolong ke dia. Dia langsung nanya balik, curiga parah sama bagian cantik dan lembutnya. Lee Jong-hee ngegas bilang kalau dia emang cantik, terus nambahin. Pas dia denger siapa targetnya, dia pasti mau nyari sendiri. Terus dia ngebocorin kalau targetnya itu Kang Tan. Seo Yule mastiin nama itu dan ngaku. Kalau jujur aja, dia pengen banget ketemu orang itu sekali lagi. Kalau targetnya itu orang selevel dia, pasti bakal ketemu dalam sekejap mata. Gak lama, dia kelihatan nongkrong di alun-alun merhatiin kakek-kakek main catur. Pastinya sih dia gak beneran nontonin permainannya. Dia cuma lagi ngelamun berat aja di sana. Dari jauh aja kerasa, tapi pas dari dekat, gila ini bukan main. Salah satu kakek itu punya aura merah gelap, aura khas yang cuma dimiliki sama orang awak kening super kuat, tapi mengabaikan soal aura ngeri itu. Dia jadi mikir, apa beneran ini orangnya? Soalnya penampilannya beda jauh dari bayangannya. Dia murni cuma kelihatan kayak kakek tua biasa pada umumnya. Salah satu kakek itu nanya ke Soyule, apa dia tahu cara main catur jangi? Dia santai jawab kalau iya dia paham sedikit. Si kakek nanya apa dia punya tips biar bisa langsung menang saat itu juga. Pas dia mau ngebantu, insting indera keenamnya langsung menyala tajam. Ledakan tiba-tiba ngehajar pohon di belakang. Soalnya si kakek satunya beneran nembakin bidak catur itu sampai bikin lubang gede di batang pohon. Kakek pertama nyuruh dia cuekin aja siapapun yang deketin pakai niat terselubung.
Tapi ya jelas itu hal yang mustahil banget. Tebakan lu bener bro, Seo Yule sadar itu emang dia. Salah satu hunter rank S langka di Korea Selatan. Cowok yang terkenal gila bisa ngubah apapun di tangannya jadi senjata mematikan. Kang Tan, sang hunter rank S dan master senjata, mulai ngomong, bilang dia nggak bisa cuek sama bacotan bocah yang sok ngajarin main. Tapi tepat setelah itu, Lee Jung-hee tiba-tiba muncul buat manggil masternya. Kang Tan nanya, apa bocah ini dari departemen pengawas? Dia jawab, bukan. Dia bilang kalau dia cuma seorang pelacak penyelamat. Kang Tan ngejek kalau gerakannya lumayan songong buat ukuran pemandu ngomen. Kalau satu-satunya kelemahan bocah itu adalah dia kelewat berbakat. Lee Jung-hee nanya, dia tuh habis dari mana aja? Secara, dari tadi, cewek itu udah nyariin dia kemana-mana. Dia santai jawab kalau dia cuma butuh waktu sebentar. Terus cewek itu bilang, para murid udah kumpul dan dia harus balik. Tapi terus dia nanya ke Soyul, gimana caranya dia nemuin orang yang bahkan departemen aja gagal lacak. Dia jawab, ya karena dia emang kompeten parah, gitu aja. Dan kerjaannya udah beres. Tapi sebelum dia sempat cabut dari sana, Kang Tan nanya si bocah songong ini mau kemana, ngingetin kalau dia itu juga seorang hunter dari departemen. Dia langsung nyuruh bocah itu ngikutin dia sekarang juga. Soalnya dia mau ngebuktiin sendiri apa kemampuannya emang sejago kelihatannya. Nanti di departemen si kakek ngasih ceramah kalau orang-orang yang udah awakening punya kapasitas maksimal yang udah paten. Artinya sekeras apapun hunter rank C berusaha, mereka nggak bakal bisa lepas dari rank C. Tapi sistem itu nggak nentuin segalanya. Ilmu bela diri nggak bisa diukur pakai angka doang. Dia nyabut pedangnya dan ngejelasin intinya seseorang bisa jadi jauh lebih kuat tergantung dari keahlian mereka. Makanya semua orang dari departemen dikumpulin di sana hari ini. Lu pasti kaget deh. Masalahnya, salah satu orang yang berdiri di panggung demonstrasi itu ya si Soyule. Padahal aslinya dia sama sekali ogah ada di sana. Master Kang Tan nanya ke salah satu murid, udah berapa lama dia ikut pelatihan? Dia jawab kalau udah jalan 4 bulan. Penonton pada bisik-bisik kalau cowok itu salah satu dari sedikit hunter rank B di departemen. Si master ngomen kalau dia punya potensi, makanya dia bisa berdiri di tempat itu sekarang. Terus dia ngasih satu pertanyaan. Menurut si murid, apa yang dibutuhin buat bisa pakai pedang dengan benar? Si murid jawab kalau butuh kekuatan super sama pemahaman penuh soal skill sendiri. Terus si master ganti nanya pendapat ke bocah songong itu. Seo Yule tanpa ragu langsung jawab kalau kuncinya cuma tekad buat megang pedang. Keributan pecah di antara penonton, soalnya mereka semua mikir jawaban dia itu murni sampah abis. Kang Tan ngegas bilang kalau dia ngejawab asal-asalan. Tapi Soyule yakin banget sama jawabannya, mikir dalam hati kalau master ini. Sesuai dugaan, emang peka parah buat ukuran rank S. Kang Tan ngejelasin, buat orang dengan tampang cuek itu, dia emang beneran bocah yang songong. Sesuai tebakan kita kan, itu emang jawaban yang benar. Jelas aja, murid satunya langsung emosi parah. Dia ngotot minta penjelasan gimana ceritanya jawaban itu bisa benar. Padahal si Soyule ini tuh bukan peserta asli loh. Dia cuma kebetulan lagi berdiri doang di situ. Soyule heran aja gitu, ngapain cowok ini ngamuk lebay cuma karena satu pertanyaan doang. Persis bocah kan? Nah, Kang Tesan langsung motong. Bilang kalau tempat ini tuh terbuka buat siapa aja yang emang pantas dan memenuhi syarat. Coba deh kalian perhatiin bagian ini. Kang Tesan tiba-tiba ngerubah rencananya dan mutusin buat ngasih mereka berdua ujian. Mereka harus ngebuktiin jawaban itu langsung ke dia. Murid satunya sih langsung gas setuju. Tapi Soyule malah nolak. Santai bilang, nggak makasih deh karena lagi males banget. Kang Tesan balas, ya udah kalau gitu dia bakal tetap milih cowok berbadan gede itu sesuai rencana awal. Tapi dia mastiin lagi, apa Soyul beneran yakin sama keputusannya. Soalnya yang lolos bakal langsung jadi murid intinya. Soyul seketika langsung mikir ulang. Jadi murid rank S tuh nggak cuma bikin dia makin kuat, tapi juga ngasih tiket emas buat naik level lebih tinggi lagi. Kang Tesan nanya lagi, gimana pendapat si pemula? Sekarang udah siap dan ngerasa termotivasi belum? Yule langsung jawab, kalau sekarang dia udah super duper semangat. Nggak lama mereka udah masuk ke arena tertutup dan ujiannya ternyata gampang banget. Mereka harus bisa manfaatin skill yang diwarisin langsung dari Kang Tesan
buat ngancurin batu ether itu sampai hancur sebanyak-banyaknya. Siapa yang bisa ngancurin paling banyak, dialah yang bakal jadi muridnya. Batu ether ini tuh isinya kekuatan sihir gila-gilaan, dan cuma bisa ditemuin di dalam kuil. Soyul pernah dengar kalau cuma Awakener super kuat yang sanggup ngancurin batu itu. Tapi tetap aja dia bingung apa maksud si Master soal mewariskan skill. Dan kira-kira skill macam apa yang bakal dikasih. Sementara itu, si cowok gede malah lagi asik cari perhatian, minta dukungan dan sorakan heboh dari para staf departemen. Cuma Lee Jung-hee doang yang gak ikut bersorak. Dia asli gagal paham sama situasinya dan bingung ngapain Soyul ada di sana. Tapi Yuli mikir dalam hati, bodoh amat dah, ini kesempatan emas buat dia. Master Kang Tae-san ngumumin kalau dia bakal nurunin skillnya sekarang juga. Dia ngingetin kalau mereka sampai nggak ngerasain apa-apa sama sekali, mending sadar diri aja, karena mereka bakal langsung didiskualifikasi. Tepat pada detik itu. Tahan napas kalian. Dia ngelepasin aura pedangnya yang mengerikan, bikin dua pemula malang itu sampai sesak napas parah. Ternyata Soyul harus nahan tekanan gila ini cuma buat ngerasain skillnya. Kesadarannya benar-benar terasa kayak mau hilang lenyap. Tapi tepat di saat terakhir jauh di lubuk pikirannya yang paling dalam, dia ngerasain sesuatu dan berhasil ngelihat sebuah ilusi. Dia ngelihat sebuah tombak dan sukses dapetin skill itu. Dia berhasil naklukin pikiran tenang dan tombak Raja Naga. Kakek tua itu bilang kalau dilihat dari muka mereka, dua orang ini emang punya bakat buat pelajarin skill tersebut. Dua-duanya beneran kehabisan tenaga. Wajah mereka kelihatan kesakitan banget dan sampai kaku total. Sebagian besar penonton biasa yang ada di sana bahkan sampai pingsan. Terus Kang Tae-san nanya siapa yang mau maju duluan. Si cowok gede langsung maju selangkah ke depan. Dia ngangkat pedang besar dua tangannya, mikir kalau sekarang dia bakal ngancurin mental bocah tengil yang berani nantangin dia. Bagi dia, semua omong kosong soal tekad kuat ini tuh cuma sampah doang. Dia juga ngerasa bocah ini tuh udah mencurigakan banget sejak masuk bareng si kakek. Gak habis pikir, gimana Reng D bisa nahan pewarisan skill tadi. Dan nyimpulin kalau cowok itu pasti cuma nyogok aja. Kalian pasti gregetan juga kan? Terus tebasan skill cowok gede itu langsung hancurin bongkahan besar dari batu ether. Orang-orang di sekitar pada kaget, gimana dia bisa mecahinnya segampang itu nyeletuk. Kalau dia sekuat itu, ngapain masuk departemen ini? Kang Tae-san komentar kalau anak itu udah berhasil nguasain tombak Raja Naga, dan itu bagus banget. Si cowok gede lalu jalan lewatin Soyule nyeletuk kalau dia nggak bakal bisa ngerebut posisinya sampai kapanpun. Soyule langsung nyerang balik, nanya seberapa menyedihkan hidupnya sampai takut sama pemula dan harus terus waspada setiap saat. Si Master nyuruh mereka berhenti ribut dan ngumumin kalau sekarang ini adalah giliran si pemula untuk unjuk gigi. Seo Yule mikir dalam hati. Dia cuma bales omongannya karena cowok itu emang udah mancing emosinya dari tadi. Tapi dia akuin kalau lawannya ini emang beneran lumayan kuat dari segi tenaga murni. Tapi tetap aja, pakai skill itu bukan cuma soal otak doang. Ini tuh ujian buat ngebuktiin jawaban masing-masing orang. Apalagi Master Kang Tae-san udah bilang kalau jawabannya lah yang paling benar. Yaitu tekad kuat buat menggunakan sebuah senjata. Emang bener sih dia ngejawabnya sambil lalu aja. Tapi itu karena jawaban tersebut adalah fakta yang sebenarnya. Dia nanya ke dirinya sendiri kenapa dia terus bawa senjata sampai detik ini. Kenapa dia gabung di Departemen Penyelamatan? Kenapa dia ngebantai monster? Kenapa dia selalu ingat sama orang yang nyelamatin dia? Dan kenapa dia terus nyelamatin orang? Ini semua emang pertanyaan yang berbeda. Tapi setiap jawaban itu ngarah ke satu alasan utama kenapa dia selalu ngebawa senjata. Makanya dia jadi hunter demi mencapai tujuannya. Dia harus jadi makin kuat. Merinding bareng yuk pas dia ngelepasin tombak Raja Naga dengan sebuah serangan maut penembus jantung. Langsung aja yuk kita lihat momen gila pas batu ether hancur berkeping-keping. Semuanya pada syok berat. Kang Tansi santuy aja, tapi hunter veteran tadi langsung ngelongo. Dia sampai kaget parah lihat Soyul ngancurin batu itu sampai nggak bersisa. Si Master lalu minta maaf ke Gunsu. Dia nyeletuk kalau posisi Gunsu kayaknya bakal direbut sama juniornya ini. Sang Master ngejelasin kalau senjata dan skill itu cuma alat biasa.
Apapun senjatanya, pengguna harus kenal dirinya sendiri buat ngelepasin kekuatan asli. Dia akhirnya nerima Soyul dan resmi jadiin dia muridnya mulai hari itu juga. Entah kenapa, teman masa kecil sekaligus tetangganya Soyul, yaitu Yeonhee, lagi digebukin di jalanan sama anak-anak geng dari sekolahnya. Si cowok tukang bully ganteng malah nyinyir, bilang harusnya Yeonhee tuh pergi aja dari awal. Dan semua ini murni gara-gara dia nggak mau dengerin omongannya. Cewek kecil yang rokok ikut nyeletuk sebagai teman sekelasnya. Hatinya ikutan hancur ngeliat ini. Dia nyindir Yeonhee tersayang yang bernasib tragis cuma gara-gara terlalu ikut campur urusan orang. Sambil nanya, apa dia emang sebegitu niatnya pengen banget nolongin temennya? Meski begitu, cewek itu nekat nampar wajah Ginte keras-keras. Dan bilang kelakuannya itu jelek banget. Ginte cuma ketawa, ngeremehin, bilang sayang banget sekarang Yeonhee udah nggak punya teman lagi buat dimintain tolong. Temennya itu udah lompat dari gedung atas kemauannya sendiri, dan sekarang lagi dirawat di rumah sakit. Terus dia nanya, Yeonhee mau ngapain soal itu? Sekarang Yeonhee cuma melotot super marah. Dan sayangnya, tatapan itu malah dijadiin alasan buat Ginte mukul dia lagi. Tapi tiba-tiba bawahan Ginte datang seorang hunter yang B yang manggil dia Tuan Muda. Ginte bilang dia mau cabut sekarang juga dan nyuruh mereka buat ngurusin cewek itu biar nggak kabur kemana-mana. Dia juga nyuruh si hunter yang B buat ikut bareng dia. Hunter itu nanya, mereka mau kemana? Coba tebak Ginte. Jawab, mau main sepuasnya di tempat sepi. Kalian sama gue pasti tahu ini bakal makin parah. Tanpa tahu soal semua ini, Lee Jong-min lagi ngobrol santai sama Soyo. Bilang asik banget bisa jadi murid dari Hunter yang S dan masternya bahkan ngasih dia senjata gratisan. Seoyul emang ngelakuin itu dan langsung milih logo sang tombak evolusi. Durability-nya emang cuma 50 aja, tapi efek uniknya gila abis. Tombak ini bisa berevolusi ngikutin tekad dan kemauan kuat dari si pengguna. Lee Jong-min nyebutin kalau banyak banget kejadian aneh hari itu. Dan dia juga nyeletuk kalau jam kerjanya tuh sebenarnya udah lewat dari tadi. Seoyul nanya, apa maksudnya dengan kerjaan? Nanya, apa emang itu yang dia sebut sebagai kerjaan di departemennya? Tapi tepat di luar sana, ada seseorang yang lagi panik banget nyariin Soyul. Dia sempat ditahan sama pihak keamanan, tapi Soyul langsung nyamperin dan nanya ada masalah apa. Wanita itu jawab, iya. Dia ternyata ibunya Yeonhee dan langsung nangis histeris ngasih tahu kalau putrinya udah diseret paksa ke area Yellow Zone. Seoyul langsung ngegas nanya siapa pelakunya. Sementara itu, di dalam sebuah dungeon yang kelihatan mirip kayak hutan rimbun, teman-teman Ginte nanya, apa beneran aman mereka masuk ke sana? Ginte dengan santuy jawab, aman aja, pamer kalau dia nggak bawa hunter rank B buat pajangan doang. Tujuan aslinya tuh, pengen nonton cewek kecil ini bertarung lawan monster. Dan dia dengan songong nanya, apa Yeonhee ketakutan? Dia bilang, itu cuma monster-monster lemah doang. Dan kalau dia berantem senekat, pas nampar Ginte tadi, Yeonhee pasti bisa menang. Gampang banget ngelawan monster itu. Saat itu juga, dia ngelepasin diri dan nyoba kabur. Tapi, Ginte malah nyuruh si Hunter nangkap dia. Yeonhee sadar betul kalau cowok gila itu pasti bakal maksa dia buat bertarung. Kalian pasti sepemikiran sama gue. Si Ginte ini beneran psikopat murni. Pantes aja, dia sampai tega nyari gara-gara sama temennya Yeonhee dari awal. Tapi usahanya buat kabur langsung digagalin sama Hunter rank B yang cuma ngejulurin kakinya doang. Bikin Yeonhee jatuh nyungsep ke tanah. Dia teriak minta tolong sekeras mungkin, tapi bener-bener nggak ada siapa-siapa di sekitar situ. Makhluk pertama mulai ngedeket dan Hunter rank B itu langsung pasang kuda-kuda bersiap. Tahu-tahu serangan proyektil monster malah kena si cewek ngerokok tadi. Dan dia tewas seketika. Sebuah pedang nembus jantungnya. Bikin si Hunter rank B langsung nyuruh tuan mudanya buat balik sekarang juga. Ginte nanya, sialan macam apa ini? Dan si Hunter jawab, kalau itu Stinghawks, serangga raksasa yang gerak dan nyerang persis kayak tawon pembunuh raksasa. Seoyul ternyata udah ada di dalam, dan makasih ke temennya karena udah nerima permintaannya. Dia dengar kalau temennya ini yang ngasih tahu bos soal lokasi Yeonhee. Dan Jong-min dari Departemen Tempur jawab kalau dia tuh cuma murni jalanin tugasnya doang. Yaitu ngajuin laporan buat misi pribadi.
Dia juga sempat ngingetin Soyul biar hati-hati, tapi si Hunter malah balas santuy, bilang nggak ada yang perlu dikhawatirin. Tapi tetap aja, tempat itu kelihatan kacau balau banget. Pita kuning nandain zona terisolasi, di mana areanya jadi lepas kendali parah abis kejadian dungeon break. Monster di zona itu emang nggak terlalu kuat, tapi otak mereka pinter banget. Mereka udah adaptasi sama lingkungan mengerikan di tempat itu, dan manfaatin kondisinya buat keuntungan mereka sendiri. Seoyu ngebantai serangga-serangga itu, tapi mereka terus muncul. Kita lihat bareng-bareng kelanjutannya nanti ya. Sini, kumpul, kita bakal lihat gimana ngerinya dungeon ini. Biarpun monster ini lebih lemah dari goblin merah, buat manusia biasa yang bukan awakened, tempat ini beneran neraka. Makanya So langsung ngegas maju buat nyelamatin Yonhee. Tapi di tengah jalan, gerombolan serangga malah makin banyak yang muncul. Nggak mau repot, dia akhirnya ngelawan balik pakai portalnya. Dia sengaja pamerin kelakuan brutal para goblin ke serangga di dalam sana. Terus ngejek gerombolan monster itu mentah-mentah. Dia nantangin mereka buat manggil semua sisa besti kecil mereka sebanyak-banyaknya ke sini. Gerombolan tawon itu beneran kepancing dong. Mereka langsung manggil pasukan raksasa buat ngeroyok. Mereka semua langsung nyerang Seo yang sempet mikir buat kabur karena situasinya makin kacau. Tapi untungnya jumlah monster dungeon di area itu udah mulai jauh berkurang gara-gara disedot portal. Kalau dia maksain masukin lebih banyak serangga lagi, dungeonnya pasti bakal langsung runtuh total. Tapi di luar sini musuhnya masih bejibun banget buat dilawan. Jadi jurus pamungkasnya, dia manggil portal buat nyedot serangga-serangga gila itu masuk, terus langsung nenggelamin portalnya ke dasar air. Alhasil, semua serangga yang kejebak di dalam sana langsung mati tenggelam. Tasnya berubah jadi super kotor dan menjijikkan. Isinya cuma campuran bangkai serangga, darah, sama kenangan air yang bikin mual. So sampai ngaku ngebenerin ulang kondisi dungeon yang hancur lebur kayak gini, bakal jadi PR yang super duper ribet. Tapi seenggaknya cara brutal ini berhasil, dan tempat itu langsung jadi sunyi senyap. Yaitu di sisi dia sih. Soalnya gerombolan anak sekolah yang banyak tingkah itu masih pada lari kocar-kacir dikejar tawon raksasa. Perhatiin baik-baik kelakuan anak ini. Gente malah ngamuk nanya kenapa masih dikejar. Dia ngeraguin apa Hunter itu beneran rank B. Masa lawan serangga bodoh aja gagal dan cuma bisa kabur terus? Hunter itu jawab kalau jumlah musuhnya terlalu banyak. Kalau dia maksa berhenti buat tarung, si tuan muda malah bakal kena bahaya besar. Gente langsung ngebentak balik, bilang kalau dia udah muak banget sama semua ini. Dia malah ngomel, nanya, apa sekarang dia cuma ditemenin sama Hunter rank B yang super ampas? Di sisi lain, temennya yang satu lagi, kakinya udah robek dan berakhir dimutilasi sama serangga-serangga itu. Akhirnya, Hunter itu berhenti buat ngelawan musuh secara langsung. Jelas aja, celah ini langsung dimanfaatin monster buat nyerang Yonhee dan Ginte. Tiba-tiba muncul Hunter lain dari antah berantah yang langsung ngebantai habis serangga itu. Ginte nanya sok keras, siapa yang berani lakuin itu? Seil santai jawab kalau itu cuma dia, si anjing penjaga dari departemen. Gente malah ngumpat kasar dan nuduh Seil yang nyeret Yonhee ke tempat ini. Detik itu juga Yonhee langsung lari dan meluk Sir sambil nangis kejer abis-abisan. Sir sadar ini pertama kalinya dia lihat cewek itu nangis. Ginte lalu sok merintah Hunter. Departemen itu bilang dia tahu jalan keluarnya dan bakal pimpin mereka semua langsung menuju pintu keluar. Yonhee mohon ke Seir buat cuekin dia aja. Sambil sesenggukan bilang dia cuma pengen cepat keluar dari sana. So minta maaf, lalu sedetik kemudian bikin dia pingsan pakai satu pukulan cepat. Bilang kalau dia bakal beresin ini kilat dan bawa dia pulang. Gente teriak panik nanya, apa-apaan yang baru aja dilakuin si cowok gila ini? Seo jawab datar banget, bilang kalau dia sengaja lakuin itu karena adegan selanjutnya pasti bakal bikin cewek itu trauma berat. Kalian pasti udah nebak kan? Gente malah nyolot nanya, apa Seo sadar lagi berhadapan sama siapa? Seo ngebales santai sebagai Hunter departemen. Mustahil dia nggak ngenalin muka menyedihkan bocah ini. Park Gente, anak emas dari Hakim Agung. Biang kerok bullying di sekolah, pencurian, nyetir, mabuk, dan jujur aja, semua kelakuan busuk yang bisa kalian bayangin. Dia udah numpuk daftar kriminal yang panjang banget, tapi selalu lolos, karena bapaknya itu hakim yang bisa disogok. Ginte nantangin nanya, emangnya Seo berani lakuin apa?
Tapi belum kelar dia ngoceh, satu tendangan brutal langsung mendarat mulus di tulang keringnya, bikin dia langsung jatuh berlutut kesakitan. Selit ngegas. Nanya, apa rasanya? Enak banget bisa nyogok semua masalah pakai uang kotor. Sambil udah cengkeram kerah Ginte kuat-kuat, dia nyindir tajam abis. Dia nyaranin, mending si bocah manja itu coba nyogok dia sekarang juga, sebelum mukanya dibikin babak belur tanpa ampun, dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Omongan Seil langsung dipotong sama Hunter yang jadi babu si bocah kaya itu. Gente pamer dengan belagu, bilang kalau udah telat banget buat mohon ampun sekarang. Dia pede banget, Seil gak bakal bisa ngalahin Reng B. Dan jujur aja, cowok gondrong berambut abu-abu itu gerakannya emang gila-gilaan cepat dan mematikan banget pakai pisaunya. Tapi Seole berhasil nangkis semua tebasan brutal itu pakai tombaknya dengan santai. Dia bilang awalnya dia cuma mau ngasih peringatan aja ke mereka. Tapi musuhnya ini udah beneran kelewatan batas, karena mereka duluan yang nyoba ngebunuh dia. Jadi ini murni bela diri ya. Dia ngebales pakai serangan super berat yang sukses bikin Hunter Reng B itu terpental jauh ke belakang, meski udah ditangkis. Cowok itu panik dalam hati, bingung setengah mati. Kenapa dia bisa didominasi habis-habisan cuma sama Hunter departemen rendahan? Kalau Seol itu Reng B, dia pasti kenal mukanya. Jadi dia nyimpulin kalau lawannya ini pasti punya rank yang jauh lebih rendah. Masalah utamanya ada di senjata. Si Reng B cuma pakai pedang tipis dan ringan, sementara Seole pakai tombak yang jangkauan serangnya jauh lebih mematikan. Si Reng B itu nekat coba nutup jarak buat nyerang balik. Tapi Soyule langsung nyekik lehernya pakai satu tangan. Terus tangan satunya ngasih hantaman super telak yang bikin lawannya tepar seketika. Ginte langsung kena mental total. Puas kan kalian liatnya? Soyule cuma natap rendah heran apa orang selemah itu beneran Reng B. Dia ngebatin sendiri, jangan-jangan belakangan ini statnya udah naik gila-gilaan tanpa dia sadarin sama sekali. Dan kayaknya sekarang dia udah santai banget duduk di level rank B. Sini ngumpul kita lihat kocaknya si Gente yang ngira bisa nyerang Seul pakai batu dari belakang. Ya jelas aja ide bodoh ini gagal total. Cuma butuh satu putaran tombak kilat bocah tengil itu langsung dibanting rata ke tanah. Mampus. Selain nunduk terus nanya, gimana rasanya sekarang? Sambil nekenin kalau anak sultan songong kayak dia pasti belum pernah dihajar babak belur begini. Padahal orang-orang polos yang selama ini dia siksa tanpa ampun, menderitanya jauh lebih parah. Gente malah nyolot, katanya kalau nggak terima, mending cari kekuasaan atau duit sendiri aja. Karena begitulah dunia ini bekerja. Soyol cuma manggut-manggut dengerin ocehan si beban ini. Dia setuju dulu, dia juga mikir gitu. Tapi terus dia bilang, dunia ini bakal jauh lebih indah tanpa ada sampah nggak berguna kayak dia. Genti mulai panik dan nanya dia mau ngapain. Seo bilang santai aja bos. Dia lagi nggak pengen ngapa-ngapain yang terlalu ribet kok hari ini. Asalkan dia bisa bikin sampah masyarakat kayak Gente ini menderita pelan-pelan, itu udah lebih dari cukup buat dia. Jadi dia langsung gendong Yanhi ala Tuan Putri dan bilang, dia bakal ninggalin Gente sendirian di sana buat bertahan hidup. Toh si brengsek itu kan punya banyak kekuasaan sama duit buat nolongin dia ya kan? Coba kalian perhatikan bagian ini. Pas ditinggal di kegelapan, para monster dungeon jelas langsung ngepung dan ngunyah Gente hidup-hidup. Dan ya, semudah itu. Drama penculikan mengerikan Yanhi di dalam zona garis kuning akhirnya benar-benar kelar. Dan dia akhirnya bisa kumpul lagi sama keluarganya. Jung teman andalannya Siso udah nungguin dia di luar. Dia ngelaporin kalau atasan udah berhasil ngelacak pejabat korup yang biarin Gente masuk ke area terlarang itu dari awal. Dan mereka udah resmi ngebersihin tikus-tikus korup itu dari departemen. Keadaan jadi super kacau balau. Pas pejabat nakal itu dihukum, berita soal insiden ini langsung viral, nyebar kemana-mana secepat kilat. Akhirnya, skandal besar ini disapu bersih sampai Hakim Agung Pak Bunjin sendiri dipaksa buat mundur. Tiba-tiba, sistem bunyi Soyol langsung dapat misi eliminasi baru. Dia harus berburu Queen Wasp. Bos tertinggi dari kawanan tawon itu dalam batas waktu ketat cuma 30 hari. Kalau dia sukses ngalahin ratu ini, dia bakal dapat banyak item tier tinggi plus bonus gede 100 koin emas sebagai hadiah utamanya.
Tapi kalau misinya gagal, performa tempur dia ngelawan monster tipe serangga bakal anjlok 50% secara permanen. Jujur, kalian pasti kaget sama fakta ini. Pas keluar Tengen bareng Yonhee, dia tuh sebenarnya udah tatap muka langsung sama Queen Wasp itu. Tapi dia milih buat cuek dan ngehindar dari pertarungan waktu itu. Tapi kali ini, dia bakal nyelesain semuanya. Dia tahu persis kalau tawon pekerja biasa aja punya kekuatan brutal yang cukup buat memicu dungeon break. Jadi ratu mereka pasti punya kekuatan yang jauh lebih gila. Habis itu dia langsung pamit ke staf departemen, bilang kalau dia ada urusan super mendesak hari itu dan harus cabut lebih awal. Manajernya nyaut kalau seneng banget ngelihat dia lagi rajin-rajinnya akhir-akhir ini. Tapi langsung nanya, apa tumpukan dokumennya udah kelar? Sele cuma diem 1000 bahasa dan main nyelonong keluar pintu gitu aja. Ya jelas, belum kelar lah dokumennya. Dia punya waktu pas sebulan sebelum misi Queen Wasp itu kedaluarsa. Dan makin lama dia nunda, makin luas juga wilayah jajahan kawanan monster mengerikan itu. Artinya, dia harus pastiin kalau persiapannya udah benar-benar matang 100%. Makanya dia langsung gas nemuin masternya buat mulai sesi latihan fisik yang super brutal. Pas masuk ke kuil kuno yang tradisional banget itu, Soyule diwajibin ganti baju pakai kimono formal. Sambil kepo, dia nanya, apa sekarang dia beneran udah jadi murid langsung ya? Atau jangan-jangan semua ini cuma tes sementara doang buat mancing semangat murid-murid yang lainnya? Sang master nekenin kalau ini resmi tapi juga ngingetin keras, biar dia nggak besar kepala. Soalnya masih ada 2 murid senior di atasnya. Terlebih lagi, tumpukan porsi latihan gila yang udah nungguin dia itu jumlahnya beneran gak ngotak. Sang master ngajak dia keliling fasilitas, dan Se disambut resmi sama Gonsu yang ngatap dia pakai tatapan super curiga. Jujur aja ini masuk akal sih. Soalnya anak baru ini tiba-tiba muncul dari antah berantah dan langsung ngerebut posisi spesial. Beberapa saat kemudian, Master Kang Tan ngeluarin potongan kepala monster dan ngejelasin kalau itu tulang rahang demon besi monster varian yang super langka dan unik. Dia bongkar fakta kalau monster buas ini adalah makhluk pertama yang hampir aja berhasil ngebunuh dia. Kalian pasti mikir tugas pertamanya gampang kan? Jangan tertipu. Pakai tenaga murni yang brutal, sang master nyontohin dengan gampang buka paksa rahang besi monster itu. Dan pas dilepas, rahang raksasa itu langsung nutup lagi dengan suara benturan yang super ngeri. Koinsu pun langsung ikutan nyeletuk. Bilang kalau master emang gokil banget. Beneran kayak dewa bela diri yang susah dipercaya. Sementara itu gue yakin kalian sepakat sama Soyulo yang ngebatin kalau kakek ini levelnya beda jauh. Kekuatannya beneran di luar nalar abis. Master itu kemudian noleh ke dia dan bilang kalau sekarang giliran Soyul buat nyoba. Soyul mikir, seenggaknya dia pasti bisa lah ngebuka alat itu biarpun cuma 1 cm doang. Lagian kan dia baru aja nyentuh level kekuatan setara Hunter Rank P. Dia ngeden habis-habisan ngerahin semua sisa otot di badannya. Tapi masternya kelihatan biasa aja. Soalnya alat berat itu sama sekali nggak geser 1 mm pun. Kang Tan dengan santainya ngejelasin kalau latihan khusus ini emang dibikin buat ngebentuk fisik dasarnya. Jadi, dia cuma perlu terus nyoba setiap hari sampai akhirnya benar-benar berhasil. Tapi, sekeras apapun, So berdiri dan ngeden di sana, benda itu ogah gerak walau cuma 1 inci. Ngeliat aksi yang super melas ini, Gonu mikir kalau kecurigaannya selama ini emang 100% bener. Bocah ini jelas banget masuk ke kuil lewat jalur orang dalam. Dan itu beneran bikin malu nama baik perguruan mereka. Pagi-pagi buta keesokan harinya, Gonu malah asik merenung, ninget-ninget lagi perjalanan hidupnya. Gak kerasa udah 2 tahun lamanya sejak dia pertama kali gabung sama asosiasi bela diri. Dia udah kerja jauh lebih keras dari siapapun di sana, cuma buat ngebuktiin kalau dia pantas jadi murid langsung. Coba deh kalian posisikan diri bareng gue di sini. Tiba-tiba ada cowok random muncul dan rebut posisinya. Dilihat dari sudut pandang manapun, ini tetap aja nggak masuk akal dan nggak adil kan? Tapi begitu dia ngelangkah masuk ke aula utama, si anak baru, Soyol, udah ada di sana latihan gila-gilaan waktu subuh. Soyol langsung nyambut hangat seniornya nunduk sopan banget buat ngasih hormat. Yonggu nyeletuk datar kalau dia bangun kepagian buat ukuran anak baru. Dia pun ngejawab sopan kalau meski lagi hari libur.
Dia ngerasa harus tetap jalanin rutinitasnya dan nambahin dengan ramah, supaya si senior santai aja kalau mau ngobrol pakai bahasa kasual sama dia mulai sekarang. Gansu nggak gampang percaya gitu aja sama keramahannya. Tapi tiba-tiba dia sadar kalau lantai kayunya sampai kinclong parah. Dia pun nanya, apa dia yang udah nyapuin seluruh ruangan dojo itu? Si Yoyo cuma senyum masih sambil megang alat pel di tangannya dan menjawab kalau tempatnya kelihatan agak debuan. Jadi dia mutusin buat sekalian bersihin aja. Gunsu langsung nyuruh dia buat berhenti detik itu juga. Sambil nyindir kalau itu bikin mereka semua kelihatan super males. Pas ada murid, langsung yang malah sibuk ngerjain tugas, bersih-bersih dasar. Sele cuma miringin kepalanya dan nanya, emang perlu ya pertahanin sistem senioritas yang kaku buat urusan sepele kayak begini? Dia jelasin kalau dia cuma lagi ada waktu luang dan pengen produktif. Dia juga bilang kalau cuma karena megang gelar murid, langsung bukan berarti dia terlalu gengsi buat ngerjain tugas, bersih-bersih demi kebaikan bersama. Toh mereka semua ada di sana buat tujuan yang sama persis. Buat jadi lebih kuat, dan cuma itu satu-satunya hal yang penting. Dia nambahin kalau ngerjain tugas rumah itu cuma bukti orang yang rajin. Dan dia emang pengen banget jadi cowok rajin. Kalian ngerasa juga nggak buat Gansu sikap merendahnya ini malah kelihatan ngeselin banget? Selama 2 minggu ke depan, CL balik ke sana setiap hari. Datang sebelum subuh dan nongkrong sampai larut malam. Murni cuma buat latihan gila-gilaan. Dia terus-terusan nyoba ngebuka rahang iblis itu, tapi tetap aja gagal total tiap kali nyoba. Walaupun megang posisi bergengsi sebagai murid langsung, dia sama sekali nggak pernah nyalahgunain kekuasaannya. Nggak pernah ngeremehin siapapun, dan bener-bener akrab sama semua orang di kuil. Ditambah lagi, porsi latihannya udah kayak orang gila beneran. Fakta ini malah bikin Gonu makin ngerasa kesel dan emosi abis, soalnya kalau dipikir-pikir lagi. Seoyol itu tipe orang yang selalu dia idam-idamin setengah mati buat jadi kenyataan. Dan di hari itu, Soyule hampir aja berhasil ngebuka mekanisme rahangnya. Dan cowok-cowok lain langsung nyorakin dia. Gunsu sendiri sampai nyamperin bawa botol minum, nyuruh dia biar nggak terlalu memaksakan diri. Dia ngejawab kalau butuh waktu lumayan lama, cuma buat bisa ngobrol santai sama dia. Tiba-tiba, suara alarm meledak kenceng banget di area itu. Gunsu ngejelasin kalau itu sinyal kumpul buat Guild Overcross. Soalnya mereka mau OTW ke dungeon terdekat dan eksekusinya harus banget hari ini juga. Sioyul nanya, apa emang harus banget berangkat detik itu juga? Dan Genu ngejawab kalau Overcross itu kerja siang malam tanpa henti dan dedikasinya tuh luar biasa banget. Dia nyebutin kalau dia dulu pernah kerja di sana, jadi dia tahu persis gimana sistemnya jalan. Sementara itu, di dalam portal, tim khusus Overcross udah kelar ngeberesin semuanya dengan super kilat. Mereka berhasil nangkap si monster Steel Blood Orc. Salah satu hunter ngejelasin ke mereka yang masih ragu kalau monster ini bakal laku minimal 12 miliar yuan di pasaran. Karena uang gak jatuh dari langit, mereka mau ngejual itu. Tapi pegangan yang kencang bareng gue, soalnya kita tahu, orc ini gak bakal nyerah gitu aja. Dan di penghujung hari kerja Departemen Penyelamat, si manajer bilang kerjaan mereka udah beres semua. Dan nanya, apa Soyul mau langsung balik sekarang? Dia setuju. Manajernya sempat bujuk dia buat ikut makan malam tim, tapi Soyul beneran ogah ikutan. Dia lagi kelewat fokus sama latihannya. Tapi tiba-tiba alarm darurat bunyi nyaring banget minta bantuan ke semua tim yang ada. Sini kumpul lu pada harus lihat monster bos kelas bintang 3 yang diangkut ilegal ini kabur dan ngamuk parah. Lokasi ngamuknya tuh nggak lain di Asosiasi Seni Bela Diri. Beberapa murid emang berhasil kabur tepat waktu, tapi anak-anak kru Overcross lagi apes banget. Gunsu milih tinggal buat nahan makhluk buas itu yang ternyata adalah seekor orc super raksasa. Gono ngebatin kalau sejak gabung Overcross, dia beneran ngerasa dirinya tuh jenius dan berbakat banget. Dia sering mikir kalau manfaatin serikat kecil itu hak si kuat. Sekarang dia baru sadar kalau dirinya juga dimanfaatin. Dia cuman pion catur yang bisa dibuang kapan aja. Ujung-ujungnya dia ditinggalin buat mati konyol. Baru deh dia sadar betapa kejamnya dunia ini. Biarpun gitu, dia nolak percaya kalau dunia ini busuk total. Soalnya ada yang nyelamatin nyawanya. Dan sekarang dia pengen banget jadi cowok yang bisa bantu orang lain juga.
Dia ngangkat pedang patahnya buat ngelawan orc itu, biar murid yang sisa bisa kabur. Kakinya udah gemeteran parah, tapi dia tetap nahan buat ngelur waktu, biarpun cuma 1 menit. Terus tiba-tiba ada yang hancurin langit-langit. Nah, perhatiin baik-baik. Seo mendarat tepat di atas monster itu dan nyuruh Gunsu serahin sisanya. Dia nyeret monsternya masuk ke dalam labirin miliknya, dan bentar doang dia udah dikejar-kejar di lorong sama orc raksasa itu. Jujur aja, monsternya jauh lebih ngeri dari dugaan So. Itu orc darah besi, dan dia ngehancurin dinding labirin kayak kereta plong rem. Dia beneran pantas dapat gelar orc unik. Ngalahin monster ini sendirian jelas bakal susah banget. Makanya, Seo langsung geser dindingnya dan manggil semua monster yang ada di dalam labirin itu. Pas pasukan monsternya nyerang si orc, dia niat nyerang di celah pertama. Tapi gila aja, nggak ada celah sama sekali. Orc darah besi itu langsung ngebantai habis semua monster di sekitarnya cuma pakai 1 pukulan. Jumlah pasukannya anjlok dari 35 jadi 29. Seo ngamuk, nanya, apa tuh monster tahu seberapa lama bersihin sisa mayatnya? Dia sadar kalau monster kroco biasa nggak bakal cukup buat bikin terobosan ngelawan si orc. Awalnya dia ogah pakai cara itu karena resikonya gede. Tapi jebakan baja seenggaknya bakal bantu dia kumpulin lebih banyak darah beku. Dengan gerakan super cepat, dia manggil bos dari labirin ini, Kiori si ghoul super raksasa. 2 raksasa ini mulai adu pukul brutal beruntun, dan Seoyeol akhirnya nemuin celah nusukin tombaknya langsung ke arah kepala si orc. Tapi pas monster itu ngerasain sakit luar biasa, dia langsung ngamuk parah dan ngehancurin bos labirin. Kiori ngalahin dia detik itu juga. Lu pasti mikir, ini gampang kan? Notifikasi sistem muncul bilang kalau bos mati. Monster nggak bisa respawn buat sementara. Seoyeol langsung ngedumel gara-gara ulah orc sialan itu. Bos monsternya hancur berkeping-keping. Jadi dia aktifin jebakan pertama yang langsung nusukin banyak jarum raksasa masuk ke dalam kulit si orc. Habis itu So ngelancarin serangan tombak lagi, ngebanting musuhnya ke tanah, dan ngegencet dia pakai duri tajam dari langit-langit. Seong gumam kalau dia sengaja naruh banyak jebakan tumpuk di area ini buat jaga-jaga. Dan untungnya aja berhasil. Sistem ngingetin kalau ketahanan labirinnya sekarang tinggal 72%. Labirin otomatis hancur kalau ketahanannya di bawah 60%, atau semua monsternya dibantai habis. Si orc kelihatan lagi ngerayain kemenangannya. Dan Soyeol mikir, kehilangan bos tuh kerugian besar. Tapi dia tahu dia bakal mampus tanpa bantuan bosnya. Dasar kena jambi-jambi sial. Di detik yang sama, si orc itu tiba-tiba nunjukin kalau dia masih hidup. Makhluk buas itu melindungi dirinya pakai darah baja merangkak keluar dari bawah duri tajam. Dan masuk ke fase terakhirnya. Seo ogah ngancurin labirinnya sendiri. Jadi dia pakai portal buat mindahin mereka berdua balik ke dunia nyata. Gunsu masih usaha buat kabur ngebatin kemana perginya si Soyeol dari tadi. Sejak dia nyerang si orc, mereka berdua ngilang gitu aja. Pucuk dicinta ulam tiba, Seo jatuh balik lewat portal, mendarat persis di tengah lapangan latihan. Terus pakai tombaknya buat nangkis pukulan berat bertubi-tubi dari si orc darah besi. Dia mikir, harusnya sekarang tenaga dia udah benar-benar habis, terkuras total. Harusnya nggak sanggup ngikutin serangan mematikan monster itu. Tapi latihannya terbayar lunas. 2 minggu ini nggak sia-sia. Dia emang belum overpowered banget sih, tapi dia udah jauh lebih kuat dari sebelumnya. Badannya masih terlalu sakit buat berdiri tegak. Tapi kali ini dia berhasil ngasih pukulan telak yang mulus tepat di perut orcnya. Sumpah lo harus lihat kelanjutannya. Makhluk itu akhirnya muntah darah di tombak Seo. Tapi si musuh langsung balas nyerang. Si monster ngambil tombaknya dan ngelempar Seo jauh banget melintasi halaman. Dia sadar darah baja itu nggak bisa ditembus dengan gampang. Tapi tenang gengs, coba kalian perhatiin. Dia kebetulan banget mendarat pas di sebelah rahang iblis besi itu. Pas si orc nyerang maju, Gonu nebas lengan makhluk itu buat ngelur waktu. Tapi ujung-ujungnya dia malah dibanting lagi ke tanah dengan super keras. Seoyu langsung manfaatin celah itu. Dia nangkep rahang si iblis dan ngasih pukulan telak yang ngancurin helm darah monster itu. Si orc sekarang beneran tanpa pertahanan. Seoyun ngebuka paksa rahang raksasa itu lebar-lebar dan ngejepit kepalanya si orc. Berak rahangnya nelan habis dan ngancurin tengkorak musuh sampai meledak berdarah-darah. Setelah ngalahin bosnya, dia dapat item baru, yaitu Belati Iblis.
Dia bersyukur banget sama jebakan rahang itu. Berkat alat itu, dia akhirnya siap lanjut ke tahap latihan yang berikutnya. Tepat di momen itu, Gunsu lagi nginget-nginget masa lalu pas dia ditinggalin sendirian nunggu mati. Dia kepikiran sosok yang nyelamatin nyawanya waktu itu. Dan tiba-tiba dia sadar kalau dia lagi ngeliatin Soyul. Dia agak ragu apa pemuda ini beneran orang yang sama dari masa lalunya atau dia cuma salah ngira orang lain aja. Tapi Soyul lagi nyelamatin dia sekarang. Dan ya, cuma itu yang paling penting. Situasi kacau ini akhirnya beneran selesai. Keesokan harinya di markas departemen, gerombolan jurnalis dan reporter agresif banget nyoba wawancarain Baek Junhwan, si direktur Guild Overcross. Mereka nyecer dia terus soal insiden itu. Nuntut buat tahu apa dia bakal ngaku soal pengiriman monster ilegal. Baek Junhwan mulai akting di depan kamera. Dia buka suara dengan minta maaf sebesar-besarnya ke para korban. Nah, perhatiin baik-baik kelicikannya di sini, gengs. Dia dengan mulus ngeles kalau ork darah baja itu monster super berharga dan sengaja ditangkap buat disumbangin ke departemen meski bahaya. Dia bilang nggak bisa komentar lebih jauh lagi dan lagi kooperatif penuh sama investigasi dari departemen pengawasan. Tapi dia bukan satu-satunya incaran para media. Pas Soyul jalan lewatin jurnalis, mereka langsung ngerubungin dia. Lontarin pertanyaan beruntun soal insiden itu dan nanya, gimana bisa hunter peringkat rendahan ngalahin makhluk kayak gitu? Untungnya manajer dia buru-buru narik dia dari kerumunan. Meski begitu, ada satu reporter yang teriak nanya, apa respons departemen beneran payah? Dia ngoceh kalau departemen itu ada cuma buat ngawasin guild besar biar nggak ada bencana kayak gini. Dan nanya, apa departemen ikut salah? Soyul ngedumel pelan, mikir omong kosong macam apa yang lagi dikeluarin orang ini. Manajernya nyuruh dia buat cuekin aja hal itu. Jelasin kalau cowok itu pastinya cuma tukang cari sensasi yang dibayar beberapa guild buat bikin konten provokatif murahan. Dan kalau dijawab, malah bikin dia makin seneng. Tapi Soyul nekat ngelabrak si YouTuber nyebelin ini. Intinya, dia nyamperin dan nanya apa cowok itu lagi siaran langsung sekarang. Dengerin nih gengs, ini pecah banget. Soyul nyuruh semuanya nyimak, terus nanya langsung, apa rasanya enak nerima uang haram cuma buat cebokin kotoran para guild? Apalagi karena departemen terus-terusan yang harus beresin kekacauan besar yang dibikin sama para petinggi mereka. Dia nanya belak-belakan apa dia pikir hal itu benar. Direktur Baek Junhwan bungkam, total cuma ngerespons pakai tatapan yang ngancem banget. Tapi abis ngamuk itu, Soyul langsung diseret pergi sama manajernya. Bener-bener ditarik dari rambutnya. Baek Junhwan merhatiin mereka pergi nanya ke bawahannya, apa itu bocah tengil yang sama sekali nggak ngehargain dia tadi. Dia bergumam kalau anak baru emang nggak ada takutnya. Dengan dingin, dia nyuruh tangan kanannya buat nyingkirin sampah kecil itu. Video YouTuber itu langsung tayang. Dan detik itu juga, artikel berita soal pengawas Soyul membanjiri semua media. Balik ke kantor, manajernya ngaku, dia tahu si bocah udah ngomong kelewatan batas. Tapi dia ngeyel keras kalau hukuman disiplin resmi itu beneran berlebihan banget. Dia ngebela Soyul, bilang kalau guild besar yang jelas-jelas salah di sini. Dan video itu pasti settingan. Dia juga ngingetin ada banyak artikel yang berterima kasih atas aksinya. Namun, Kuhung, kepala departemen pengawasan, langsung nyolot. Dia bilang, mau itu settingan atau bukan, orang-orang di luar sana lagi heboh dan satu-satunya pilihan mereka cuma ngehukum dia. Si manajer langsung ngebales, bilang kalau ada yang pantas dihukum itu pastinya Overcross atau orang yang harusnya ngawasin mereka. Kuhung senyum sinis nanya, apa manajer ngatain dia nggak becus dan seluruh timnya juga nggak becus? Manajer Lihan nggak mundur dan nantangin balik. Apa emang begitu kenyataannya? Bikin Kuhung ngamuk nanya apa dia udah gila. Tapi tiba-tiba seorang veteran petinggi angkat bicara buat ngentiin semuanya. Kalian dan aku pasti setuju sampai sini suasananya emang makin gila kan? Sini kumpul bareng gue, kita lihat cowok ini. Dia nanya ke manajer Lihan, apa benar bocah itu punya rekor penyelamatan 100% sukses tanpa cacat? Manajer itu berdiri tegap. Siap bener pak. Atasannya langsung sadar, ini bakat langka yang sama sekali nggak boleh mereka lepasin gitu aja. Dia mikir keras. Walau realitanya mereka butuh banget bantuan guild besar, harga diri departemen ini tetap harus dijaga mati-matian bos. Berhubung pihak guild udah ngasih langkah pembuka yang menarik,
Kalau nggak bisa balas telak, seenggaknya mereka harus ngasih respons yang pantas. Pria ini adalah Kwang Soo. Dia direktur tingkat atas di departemen tersebut. Gak lama setelah itu, Soyule dipanggil langsung nih sama Pak Direktur. Jelas dong, ada hal yang super duper penting buat mereka obrolin sekarang. Sambil nyeruput tehnya pelan-pelan, Pak Direktur mulai nanya nih. Kalau misalnya Soyule ikut tes evaluasi rank lagi hari ini, menurutnya dia bakal masuk rank apa sih jujurnya? Soyule jawab santai. Dia nggak terlalu yakin bakal dapat rank apa, tapi pastinya bakal jauh di atas status dia yang sekarang. Pak Direktur senyum tipis. Dia sadar belakangan ini si bocah udah pamerin skill gila yang mustahil banget dilakuin sama rank dimanapun. Dia lanjut bilang kalau si bocah pasti tahu para petinggi juga lagi pusing. Soalnya ada banyak banget orang iseng yang coba gali-gali aib dan rahasia tentang dia. Kalian pasti ngerasain tegangnya kan? Soyul juga mikir keras. Arah obrolan ini kemana sih? Apa direktur lagi nyindir biar dia bongkar semua rahasianya? Direktur departemen ini tuh politikus kelas kakap. Dia udah pegang posisi sekuat ini bertahun-tahun lamanya. Dan manajer Lehan udah ngingetin Soyule buat jujur dan merendah aja di depannya. Kalau nekat main trik pikiran, ujung-ujungnya dia sendiri yang bakal hancur lebur makin parah. Untuk saat ini, Soyul nurut sama saran tersebut. Tapi dia tetap ragu. Dalam hati dia mikir, aman nggak sih kalau dia jujur soal dungeon unik miliknya? Direkturnya suruh dia tenang aja. Dia janji nggak bakal nanya gimana caranya si bocah bisa mendadak jadi sekuat monster kayak gitu. Intinya, departemen ini butuh banget kekuatan hebat miliknya. Habis ngomong gitu, Pak Direktur langsung to the point aja nih. Dia ngumumin secara resmi kalau dia bakal kirim Soyule buat tugas ke daerah pedesaan. Entah kenapa nih, Junhwan juga lagi nongkrong di departemen. Dia langsung narik koordinator Sewu, mojok bentar, nanyain apa pendapat jujurnya soal si Soyul. Koordinator Sewu jawab kalau dia nggak banyak tahu, soalnya divisi kerja mereka beda jauh. Tapi dia heran dong, ngapain juga Junhwan mendadak peduli banget sama anggota tim penyelamat biasa. Junhwan mendeceh sebal. Dia bilang, gak ada yang lebih ngeselin daripada hama pengganggu yang mondar-mandir di depan mata. Si koordinator langsung paham. Dia nanya, apa ini alasan aslinya dia main belakang buat ngasingin si cowok ke desa? Junhwan langsung melotot tajam. Ngingetin si koordinator buat jaga mulutnya baik-baik. Terus dia jelasin santai. Katanya sih, dia cuma pengen bocah itu punya banyak waktu tenang buat merenung introspeksi diri. Tahan napas bentar karena momennya pas banget. Soyo masuk ke ruangan itu dengan santainya nanya, apa mereka berdua emang sedekat ini dari dulu? Junhwan senyum licik. Dia bilang, asisten manajernya si Sewu ini kayaknya masih agak gagal fokus. Dia sebutin rumor kalau si bocah bakal dikirim ke desa terpencil. Terus dia maksa pengen tahu itu beneran atau enggak. Soyule malah nanya balik nih, gimana caranya Sewu bisa tahu? Padahal dokumen resmi transfernya aja belum diproses sama sekali. Wah, mencurigakan. Dia nebak, jangan-jangan orang ini diam-diam mata-matain urusan internal departemen ya. Soyule suruh dia tenang aja, toh ini cuma tugas sementara selama 6 bulan doang. Junhwan malah ngakak dengernya. Ngatain dia, naif banget. Dia ngingetin, departemen biasanya cuma ngirim orang sekelas kepala departemen atau yang lebih tinggi ke sana. Dia ngeledek nanya, apa Soyule beneran pede kalau rank dia udah setinggi itu? Terus nyuruh dia buat melek dan sadar sama realita. Tapi Soyule malah senyum. Dia balas dia tuh cuma nunggu momen yang pas buat ngumumin kalau dia baru aja naik jabatan jadi perwira senior resmi. Promosi ganda yang gila banget. Jelas aja mereka berdua langsung membeku saking kagetnya. Soyule ngelihat muka syok mereka sambil ketawa kecil. Dia komentar, kalau dari mukanya sih kayaknya mereka nggak seneng dengar berita ini. Sambil bercanda dia nanya, apa mereka berharap dia hancur? Junhwan kepaksa senyum kaku. Dia jawab kalau pastinya ini tuh berita yang luar biasa fantastis. Tapi dia bergumam sinis. Dia heran, apa departemen sekarang mulai bagi-bagi promosi tingkat tinggi cuma modal iseng doang? Soyule balas dengan pede tinggi. Nggak gitu konsepnya bos. Departemen cuma mati-matian pengen nahan orang berbakat kayak dia biar nggak kabur. Soyule tahu persis Junhwan lagi ngamuk abis di dalam hati karena rencananya gagal total.
Tapi jujur aja dia beneran gak peduli. Mereka berdua saling tatap dengan super tegang. Seiwoo akhirnya protes, ngapain mereka masih di situ, dan ngasih tahu Direktur Baek Junhwan kalau udah waktunya cabut. Direktur itu mengangguk, ngaku kalau dia agak hilang fokus tadi. Terus langsung pergi bareng si Seiwoo. Tapi sebelum kelar, Soyul ngelempar satu saran terakhir buat pria tua itu. Catat baik-baik poin ini ya guys. Soyul bilang nyoba ngancurin dia dengan mutasi lokasi kerja itu kesalahan fatal. Karena kemanapun dia dibuang, tugasnya bakal tetap sama buasnya. Sini, kumpul, kita lihat orang ngamuk. Begitu So pergi, Junhwan langsung ninju tembok sampai hancur berantakan. Momel, hama sialan muncul terus. Sementara itu, balik ke ruang direktur. Bapak ini lagi kepikiran obrolannya sama Soyul tadi. Waktu itu dia nyuruh si bocah jangan panik. Kelihatannya sih kayak turun pangkat atau diasingkan. Tapi aslinya cuma penempatan tugas selama 6 bulan. Tentu saja, dia wajib ngasih hasil kerja nyata. Karena cuma itu satu-satunya cara biar mereka nggak nargetin dia terus. Soyul malah berterima kasih udah dijagain. Tapi punya satu permintaan khusus. Karena toh bakal ditendang pergi juga, dia minta direktur ngirim dia ke tempat yang emang beneran butuh banget bantuannya. Si direktur sampai melongo dengar omongan anak ini di situasi begini. Diam batin gila, bocah ini beneran aset berharga banget buat kita. Beberapa waktu kemudian, pas ngelihat pengumuman resmi keluar, anak-anak Departemen Penyelamat Auto garuk-garuk kepala bingung banget. Mikir gimana ceritanya Soyule bisa naik jadi perwira senior cuma dalam sehari. Satu anggota nanya, apa Lihon udah tahu? Dia langsung ngegas ya, jelas tahu dong. Kan dia manajernya di situ. Sebenarnya grup itu panik ngurusin misi tanpa Soyul. Tapi manajer Lihon nyuruh mereka kerja aja kayak biasa. Ya mau gimana lagi. Manajer ngasih tahu kalau si bocah dapat jatah libur seminggu sebelum berangkat. Terus nyuruh mereka nelpon dia buat ikut makan malam bareng. Satu cowok ngedumel pelan. Siapa juga yang mau ikut acara kantor pas lagi libur. Tapi pas Soyule ditelepon, dia lagi lumayan sibuk. Temennya nanya apa dia lagi ngerjain PR. Dia jawab, ya kira-kira begitulah. Padahal dia lagi asik ngebersihin sarang lebah raksasa. Tahan napas kalian, karena Soyul lagi sibuk jalani misi basmi Ratu Lebah Mutan. Dan sisa waktunya cuma tinggal 3 hari doang. Dia nutup telepon sambil mikir. Kirain dia udah gerak cepat. Si Ratu malah asik produksi tentara lebah pakai kecepatan gila. Tapi ya bodo amat lah selama dia masih bisa gerak. Intinya, dia cuma perlu bunuh si Ratu. Namun, pas dia mau maju, tiba-tiba dihujani peluru baja. Ini tipe lebah khusus yang nembakin sengatnya persis kayak peluru asli. Karena monster ini bakar energi super gede buat bikin sengatnya. Si Ratu biasanya jarang banget pakai serangan ini. Artinya, mereka emang udah persiapan matang banget. Kalau buang waktu lebih lama lagi, dia bakal beneran dikepung habis-habisan. Makanya, dia lempar portal. Dia bisa ngakalin monster ini pakai jebakan dungeon. Portalnya bikin mereka hilang keseimbangan. Seo manfaatin celah ini buat melesat nembus hutan. Berbagai macam lebah langsung nyerang dia barengan. Dan dia nyadar pola serangan musuh berubah. Beberapa lebah sengaja nempel kencang ke tengah biar nggak kesedot masuk ke dalam portal. Kalian lihat juga kan, monster yang terus ngawasin Soyul dari tadi akhirnya muncul sang Ratu Lebah. Dia ngerasa agak tersanjung nih, si Ratu bener-bener ngeluarin semua kekuatannya cuma buat bunuh dia. Tapi sayang, dia juga punya rencana. Kan nggak lucu kalau monster respawn terus tanpa alasan. Ini satu-satunya jurus andalannya. Dia buka portal, terus lompat masuk buat ngehindar. Bertekad gerak secepat mungkin. Dia langsung melesat ngelewatin sebagian besar hutan pakai bantuan portal. Dia terus-terusan lompat dan lewatin banyak area sampai akhirnya nemuin si Ratu. Udaranya beracun, dan feromon si Ratu makin bikin sesak nafas manggil seluruh sarang buat ngelindungin dia. Itu jelas jebakan maut. Walau begitu, mengandalkan insting tajamnya Soyul berhasil ngehindar dari serangan pertama serangga mutan yang kekuatannya jauh lebih gila dari yang lain. Sambil kabur dari monster itu, Soyul nyadar dia nggak nyangka bakal ngelawan monster sekelas ini. Dia pasti ngebet banget pengen bunuh dia. Walau badannya raksasa, monster gede ini malah bikin posisinya sendiri jadi rugi. Artinya, pas dia nyerang nanti, pertahanan si Ratu bakal benar-benar terbuka.
Jadi, Seo Yule ngelempar serangga prajurit itu ke dalam portal dan maksa maju ngelawan si ratu. Tapi, monster itu lolos dari portal dengan cara motong tangannya sendiri, terus lompat nimpa tubuh Seo tepat di depan ratu. Seo Yule ngebentak kalau mereka ini beneran ngerepotin banget. Dan sekuat apapun mereka nyoba ngelawan, hasil akhirnya nggak bakal berubah sedikit pun. Dan karena nggak bisa ngirim cuma satu doang, dia sekalian aja melempar prajurit dan ratunya masuk portal. Ini bukan rencana awalnya, tapi pantengin terus karena sekarang mereka beneran udah terjebak di dalam domain Seo. Dia udah ngasih saran paling maut ngingetin mereka kalau dia jadi mereka, dia nggak bakal gerak sedikit pun. Si prajurit nekat maju nyerang dan Seo ngedumel pelan kalau dia lama-lama gila karena nyoba ngajak ngobrol seekor monster. Pertama, dia ngaktifin hujan besi. Proyektilnya meluncur tajam ke arah ratu dan prajurit, tapi mereka berlindung pakai sayap tebalnya. Tapi, anak panahnya nggak datang dari satu arah doang. Prajurit itu kena telak dan setelahnya langsung hangus jadi abu gara-gara jebakan lain. Sini gue kasih tahu. Seole bilang ke ratu itu karena senjata andalannya udah hancur. Sekarang sisa mereka berdua. Dia langsung maju. Tahu zirah sang ratu itu keras banget buat nahan panah. Makanya dia harus mutar otak nyari titik lemahnya. Diserang pakai tombak pun, buat nyari celah, dia malah kepental mundur lagi. Gila emang, gak bakal segampang itu ngalahin bos ini. Waktu questnya sisa 3 hari lagi. Sebenarnya masih santai, tapi cowok ini maunya kelar detik ini juga. Gak mau basa-basi. Kalau dia cabut dari dungeon cuma karena masih ada waktu, rasanya tuh sama aja kayak lari ketakutan dari serangga. Akhirnya dia pasang jebakan balok peledak. Ledakannya brutal abis, bikin si Ratu Hornet terpelanting terbalik dan beberapa kakinya langsung hancur putus. Gara-gara ini, durabilitas senjatanya anjlok parah. Tapi setelahnya dia langsung ngeluarin jurus bela diri dengan daya hancur yang nggak ngotak. Dia bilang sendiri kalau jurus mematikan ini mau dia pakai buat pertama kalinya, target yang paling pas ya cuma si Ratu Hornet. Perhatiin baik-baik adegan ini, Crimson Lotus. Serangan api membara yang nembus dan ngebantai sang ratu bikin questnya langsung kelar saat itu juga. Tangan kanan yang dia pakai buat megang tombak sampai luka parah gara-gara nahan efek dari serangan gila barusan. Dia mikir selama ini dia udah nyelamatin banyak banget orang. Tapi ujung-ujungnya dia ngerasa masih lemah dan gak berdaya kalau ketemu monster yang beneran kuat. Tapi sekarang dia sadar 100% kalau dia nggak perlu lari lagi ketakutan. Hadiah quest langsung masuk ke inventory miliknya. Dan hal pertama yang wajib dia lakuin, ya jelas, ngecek dapat apaan aja. Dia dapat sengat beracun, senjata langka yang durabilitasnya jauh lebih mantap daripada tombak bututnya. Efek uniknya ngasih peluang 95% buat bikin lumpuh monster bintang 2 ke bawah. Buat bintang 3 ke atas, peluangnya turun drastis, jadi 30% doang. Dia bisa nyesuaiin pemakaiannya tergantung situasi. Dan jujur aja, senjata ini bakal berguna banget buat kedepannya. Tapi bro, jackpot aslinya itu Royal Jelly dari Ratu Hornet. Singkat cerita, item ini ningkatin kepekaan mananya gila-gilaan secara permanen. Tapi ya pasti ada efek sampingnya. Selama ini, tiap ada jebakan labirin yang aktif, mananya kesedot otomatis. Makanya, buat ningkatin skala jebakannya, dia butuh banget kapasitas mana yang jauh lebih gede. Tanpa mikir 2 kali, Royal Jelly itu langsung ditelan. Dan dia seketika ngerasain badai mana yang ganas ngamuk di dalam tubuhnya. Mana itu berontak, agresif, maksa mau keluar dari badannya. Setelah semua penderitaan, si Ole dia nggak bakal biarin energi liar ini ngancurin tubuhnya. Dia berhasil nekan mananya, ngebentuk ulang seluruh sistem tubuhnya. Semua inderanya jadi tajam banget, cuma gara-gara secuil Royal Jelly sakti itu. Lu pada pasti udah bisa nebak kan statusnya, terutama total mananya, langsung meroket gila-gilaan. Pengorbanan dia nyetor nyawa buat nyelesain quest maut ini bener-bener terbayar lunas. Meski gitu, dia masih was-was mikirin apa efek samping dari item dewa ini. Selain harus mati-matian ngejinakin mana biar nggak langsung meledak, dia bener-bener buta soal masalah lainnya. Jadi dia mikir, urus nanti aja deh kalau kejadian. Nah, acara utamanya baru aja mau dimulai sekarang nih. Dia berencana masukin semua monster ini ke dalam dungeon miliknya. Selama ini, kroco yang dia punya cuma sebatas ghoul sama goblin doang. Sekuat apapun, dia sendirian tetap aja ada batas maksimal dari apa yang bisa dia lakuin tanpa bantuan.
Makanya dia butuh banget pasukan cadangan. Sistem tiba-tiba bunyi ngasih tahu kalau sarang ini dihitung sebagai satu entitas utuh dan nyaranin banget buat pasang kolam pembusukan. Ini tuh jebakan baru yang kebuka gara-gara dia berhasil ngebantai sang ratu. Kalau dia nyemplungin mayat monster ke dalam kolam pembusukan itu, esensi roh dari bangkai tersebut bakal langsung ditransfer mulus ke monster yang dipilih. Artinya, kalau dia pakai efek kolam, ini ke sarang tiap telur yang ngetas bakal jadi jauh lebih kuat. Akhirnya telur-telur lebah itu sukses dimasukin ke dungeon. Dan dia langsung sadar ada satu lebah yang kelihatan jauh lebih ngeri dari yang lain. Udah pasti itu ratunya. Setelah ngasih nama ke ratu baru itu, dia akhirnya keluar dari dungeon dan milih nongkrong minum-minum santai bareng temannya Jungmin. Temennya ini nyeletup dan ngerasa kalau dipikir-pikir, karena Lee Jong nawarin diri buat nelayanin mereka duluan. Cewek itu pasti diam-diam khawatir banget pas Yole tiba-tiba ditugasin. Cowok itu ngebalas ya. Walaupun begitu, cewek itu datangnya tetap jauh lebih telat dari mereka. Jungmin cuma angkat bahu bilang, itu sih emang udah jadi rutinitas. Biasanya, Lee Jong terus nanya Seole, sibuk ngapain aja belakangan ini? Seole dengan santai jawab kalau dia ngabisin hampir seluruh waktunya buat nyari makanan demi bayi peliharaan yang lagi dia rawat. Nah loh, sampai di sini kita pasti sepemikiran kan? Jungmin langsung bengong, nebak-nebak, apa cowok ini lagi ternak hewan langka ilegal? Tapi setelah ngikutin saran keras dari direktur, sini kubul bareng gue kita lihat aksi So Yule yang baru aja ngancurin batas evaluasi rank dia. Temennya cuma bisa ketawa. Sambil nyeletuk santai, orang lain mah pasti lebih milih pergi liburan. Dia emang dasar. Cowok paling aneh sedunia. Tapi temennya juga sadar nih, orang-orang pada natap mereka tajam banget gara-gara berita heboh barusan. Soyul ngaku, dia juga bukan satu-satunya yang sadar. Soalnya dia ngerasa banget lagi diawasin ketat dari segala penjuru ruangan. Sambil bercanda, dia nanya, apa muka dia makin ganteng sekarang? Jung langsung ngegas, mau seganteng apa juga, hari ini dia yakin banget bukan itu alasannya. Nah, akhirnya Lee Jong-hee muncul juga. Seo niatnya mau ngeledek muka temboknya, tapi kaget setengah mati pas lihat hidung cewek itu tiba-tiba mimisan parah. Gak lama, habis itu dia duduk diem sambil nyumpel hidungnya pakai tisu biar darahnya berhenti. Terus Jungmin nawarin diri buat manggang dagingnya sendiri. Tapi si cewek ini keras kepala, nolak. Ngeyel banget mau yang masak semuanya, karena ngerasa bersalah udah datang telat hari ini. Cowok itu cuma pesen biar dia setidaknya buka mata lebar-lebar pas lagi manggang dagingnya. Seo ngehela napas nyuruh cewek itu minggir aja, karena tingkahnya malah bikin dia deg-degan parah. Dan entah kenapa nih ya, pas Lee Jong-hee ngedongak, natap wajah Seo lagi. Dia malah ngebayangin Seo kayak kuda jantan yang super ganteng. Terus, saking groginya, wajahnya langsung nyungsep ke meja. Pas banget, sumpelan hidungnya copot lagi. Darah langsung muncrat kemana-mana lagi dan dia tepar seutuhnya terkapar di lantai. Seo cuma bisa cengok parah. Mikir keras, sebenarnya cewek ini kesambet apaan sih? Tiba-tiba ada cewek lain nyamperin meja mereka. Seo buru-buru nyuruh panggil ambulans. Ternyata tuh cewek ke situ cuma niat mau minta nomor HP dia doang. Seo mikir keras, masuk ke situasi konyol macam apa sih ini? Tapi akhirnya dia sadar, ada yang gak beres. Nah, coba kalian tebak bareng gue. Ini dia nih, akar masalah sebenarnya. Gak lama kemudian, pas keadaan cewek itu udah agak mendingan, dia ngelirik diam-diam ke arah Seo, dan ngedumel pelan, kalau dia pasti cuma kecapean, gara-gara kebanyakan lembur kerja. Chung langsung nyaut dan setuju, nyuruh dia berhenti kerja lembur bagai kuda terus-terusan. Tapi Seo tahu banget kebenaran di baliknya. Ini murni salah dia seutuhnya. Dia habis makan royal jelly buat dapetin tubuh spesial barunya itu. Tapi masalahnya, Ratu Lebah itu ngendalin pasukannya 100% pakai feromon. Dan cowok ini bener-bener lupa sama fakta super krusial yang satu itu. Gampangnya, cowok ini sekarang udah kayak magnet hidup yang terus-terusan mancarin. Daya tarik gila ke lawan jenis. Lee Jong-hee akhirnya ngaku kalau jantungnya nggak mungkin deg-degan heboh kayak gini cuma gara-gara kecapean doang.
Dia ngaku jujur banget kalau detik ini juga dia lagi benar-benar bucin berat dan jatuh cinta sama Seo. Seoyule panik parah dong, nyuruh dia cepetan periksa ke dokter sekarang juga dan minta cewek itu mundur dikit. Tapi tepat di detik itu juga, Soyo sadar kalau dia malah nikmatin momen kocak ini dan beneran kangen banget sama hari-hari normal begini. Selama ini, dia terlalu sibuk ngejar kekuatan pantai monster gila. Dan urusan berat semacam itu sampai dia benar-benar lupa gimana caranya nikmatin hidupnya sendiri. Intinya, mending dia nikmatin aja momen ini sekarang. Karena bentar lagi dia bakal cabut ke pedesaan dan gak bakal ngampakin mukanya di sini untuk waktu yang super lama. Sore harinya, Direktur Kwangsu lagi sibuk ngecek hasil resmi dari ujian evaluasi milik So. Nih, dengerin gue baik-baik ya. Kekuatan cowok ini nyentuh angka 7,5. Padahal batas untuk masuk peringkat S itu 7,8. Gila nggak sih? Dia bener-bener nyaris ada di level yang sama. Si dokter pun nangguk semangat. Mastiin kalau itu bener dan bilang ini bakal ngeroket reputasi seluruh departemen mereka gila-gilaan. Tapi Direktur Kwangsu nolak keras bilang kalau buat sekarang info rahasia ini cukup dijaga ketat di antara mereka berdua aja. Dia sama sekali nggak mau ngasih beban seberat itu ke pundak anak ini. Lagi pula, pas momen yang pas sudah tiba nanti, cowok itu pasti bakal pamerin kekuatan penuhnya dengan caranya dia sendiri. Beberapa waktu kemudian, dia udah santai di atas kapal menuju desa, ngebatin kalau akhirnya dia bisa bernapas lega dari semua kekacauan tadi. Orang-orang dari Departemen Penyelamat sampai mos-mosan ngejar dia jauh-jauh ke pelabuhan. Gara-gara si kampret ini berani cabut gitu aja tanpa repot-repot nyelesain dokumen resminya. Terus Yul sadar kalau kapal yang dia tumpangi ini terasa aneh banget. Ukurannya itu gede abis, tapi penumpang di dalamnya cuma sedikit banget. Ada bocah kecil nyamperin dia dan nanya apa dia mau pergi ke Ulongdo. Dia jawab iya dan nanya balik kenapa bocah itu kepo banget. Si anak langsung bilang kalau dia jarang banget lihat ada orang lain naik kapal ini. Seo lanjut nanya, apa sih bocah ini sering naik kapal ini? Dan anak itu ngejelasin kalau dia jarang naik. Tapi pas hari peringatan kematian orang tuanya, dia selalu pergi ziarah ke makam bareng neneknya. Soyo jadi langsung ngerasa canggung dan agak panik denger jawaban polos itu. Tapi si bocah buru-buru nyaut kalau kejadian itu udah lama banget dan dia baik-baik aja. Cukup nyesek ya. Sampai sini dulu, kita lanjut petualangannya nanti. Bocah itu juga jelasin kalau dia nggak tahu pasti kemana pemuda itu pergi di Inongo. Tapi dengerin aku ya, dia ngingetin buat hati-hati. Karena tempat itu beneran bahaya banget. Pas bocah itu balik ke neneknya, Soyul ngebatin apa anak itu beneran masih bocil, soalnya sikapnya tuh dewasa banget. Asal tahu aja, Uli Wongdo itu zona risiko tinggi, tempat portal kecil terus-terusan muncul kapan aja. Masalah gedenya, jumlah Hunter Awaken tuh kurang banget buat ngurusin semuanya. Bikin rating keamanannya jadi yang paling ampas sejak lama. Dan pastinya pemerintah kelihatan cuek bebek aja. Biarpun gitu, warganya ogah pindah dari sana karena satu alasan utama. Itu rumah kesayangan mereka. Baru juga di jalan bahayanya udah nongol. Monster air raksasa dengan tentakel super gede lagi brutal banget nyoba ngebalikin kapal. Pas kapalnya goyang parah, Soyul ngecek langsung. Nah, perhatikan baik-baik. Monsternya beneran ngeri abis. Tepat saat itu, dia dapat quest pembasmian baru. Kalahkan Kraken sebelum sampai di Ulongo. Hadiahnya mantap, dia bakal dapat skill dan equipment acak. Tapi awas, penalti kalau gagal, dia bakal kehilangan health points mana dan dilarang total masuk ke labirinnya sendiri. Seoyule sadar penalti ini bakal bikin pusing 7 keliling, apalagi questnya punya batasan ketat. Kraken nggak boleh masuk jarak 10 km dari Ulonggo. Intinya, dia harus sikat monster itu secepatnya. Kalian pasti penasaran kan? Sementara itu, di cabang Departemen Olongo, seorang hunter lagi nyelesain laporan bulanannya. Cowok lain nanya, apa nggak ada yang berubah selama sebulan terakhir? Dan hunternya jawab, iya, Pak itu benar banget. Si bos bilang ini bagus, dan mereka bakal biarin kondisinya begitu aja, nyuruh hunter itu buat balik kerja lagi. Tapi hunter lain yang udah mabuk parah di dalam nanya, bukannya cowok dengan rokok di mulut itu yang seharusnya jadi bos aslinya? Si perokok jawab kalau itu perintah ketat dari Kwangsu. Karena rupanya ada bocah tengil lain yang bakal muncul di cabang Olongo. Mereka pasti udah lihat bocah itu di internet.
karena dia baru aja masuk berita gara-gara jadi bocil yang terus-terusan bikin masalah. Si pemabuk nanya, apa Paman Roman nggak ngirim bocah itu turun ke sana? Si perokok jawab enggak, rupanya dia aja nggak tahu menau. Tapi biarpun begitu, dia dan Overcross itu lengket banget. Jadi mereka bakal kasih bocah itu sambutan super hangat nanti. Si perokok nanya, apa adik kecilnya yang mabuk ini sanggup? Manas-manasin dia sambil bilang kalau dia bisa bikin pemuda itu lenyap total. Gimana menurut kalian? Dia bisa dapat hadiah gila dari Overcross dan jadi kepala departemen penyelamatan lagi.